Dihina dekil dan diusir saat hamil 7 bulan. 5 tahun kemudian mereka syok mertua dan mantan suami syok lihat perubahan drastisku. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di rumah itu selalu terasa berat, seolah kebahagiaan adalah tamu yang enggan berlama-lama. Bagi Ambar Paramita, aroma disinfektan dan pengharum ruangan mewah yang selalu disemprotkan Bu Rima tidak pernah bisa menutupi bau kecemasan yang mendalam. Ia adalah wanita sederhana yang terbiasa dengan kesibukan dan keringat, jauh dari kemewahan high class yang menjadi nafas keluarga suaminya. Latar belakangnya hanyalah dari keluarga guru di pinggiran kota, sementara Raski, suaminya, adalah pewaris tunggal Rima Property, perusahaan properti yang pamornya sedang meroket di ibu kota. Ambar masih ingat masa-masa awal pernikahan mereka yang dipenuhi janji manis Raski. Janji bahwa cinta mereka akan mengatasi perbedaan status sosial. Tapi janji adalah debu, dan kenyataan adalah badai yang menerpanya setiap hari. Pagi itu, mentari baru saja merangkak naik, namun perut Ambar yang membesar sudah memaksa langkahnya mengitari rumah. Usia kandungannya sudah memasuki 7 bulan, membuatnya mudah lelah. Ambar mengelap meja marmer ruang tamu yang berkilauan, matanya yang teduh menatap pantulan dirinya. Wajahnya memang terlihat kusam, lingkaran hitam samar membingkai matanya. Ia terlalu sibuk menghemat uang rumah tangga dan mengurus semua kebutuhan Raski hingga lupa merawat dirinya sendiri. Ia memilih memprioritaskan tabungan pendidikan calon anaknya daripada perawatan kulit mahal. Raski Aditama, suaminya, adalah prototipe pria sukses modern, karismatik, tampan, dan selalu mengenakan pakaian desainer yang tak pernah lusuh. Namun, di balik senyumannya di depan publik, tersembunyi jiwa yang dangkal dan rapuh terhadap opini ibunya. Raski mulai melihat Ambar bukan sebagai pasangannya, melainkan sebagai noda kecil pada citra kesempurnaannya. Huft! Ambar menghela napas panjang, memegang punggungnya yang pegal. Ia mendengar suara bantingan pintu kamar Raski, tanda suaminya sudah bangun. Beberapa detik kemudian, ia mendengar langkah kaki yang menyeret di dapur. Sudah pasti Bu Rima. Bu Rima, mertuanya, adalah nyonya rumah yang elegan dengan tatanan rambut sempurna dan kalung berlian yang tak pernah absen. Ia adalah arsitek utama di balik dinding kaca yang memisahkan Ambar dari keluarga ini. Di mata Bu Rima, Ambar adalah penjahat yang merusak garis keturunan murni mereka, seorang wanita yang ia sebut pengganggu, dan sepotong kayu lapuk yang terbawa arus ke istana. Di dapur, Bu Rima sedang sibuk menyiapkan kopi tanpa gula untuk Raski. Ambar, yang sedang menata buah di meja makan, mendengar bisikan yang menusuk dari ruang pantry. Raski, sudah ibu bilang, jangan biarkan wanita itu terus-terusan mengurus dapur. Suruh saja pembantu. Lihat dia, seperti gelandangan yang menyamar jadi ibu rumah tangga, desis Bu Rima, nadanya penuh jijik. Raski menjawab pelan, iya, Bu, aku tahu. Aku hanya kasihan pada anakku. Aku tidak mau nanti kalau sudah besar. Dia bertanya kenapa ibunya tidak ada. Anak? Kenapa kau harus khawatir? Setelah anak itu lahir, berikan saja jatah bulanan. Ambil pengasuh yang pantas. Lagi pula, kau tahu kan, bisnis kita sedang menuju merger besar. Kita akan masuk ke lingkaran para konglomerat di Jakarta Utara. Apa kata mereka kalau melihat menantuku, Direktur Rima Property, berpasangan dengan wanita dekil seperti dia? Bu Rima berhenti sejenak, suaranya semakin tajam. Lihat pergaulanmu, nak. Kau butuh pendamping yang sepadan, yang bisa jadi koneksi bisnis, yang bisa berbicara 3 bahasa, bukan yang hanya tahu cara mencuci piring. Aku mengerti, Bu. Suara Raski terdengar seperti gumaman yang tertelan kekalahan. Tapi dia hamil anakku, Bu. 7 bulan. Justru itu. 7 bulan itu tidak bisa dibatalkan. Tapi dia bisa dihilangkan dari pandangan. Kau mau nanti saat pertemuan besar, ibumu ini malu karena menantunya hanya wanita kampung yang perutnya buncit dan kulitnya kusam? Itu bukan simbol kemakmuran, Raski. Itu simbol kegagalanmu memilih. Bu Rima menekankan kata, gagal, seolah itu adalah hukuman mati.
Ambar berdiri kaku di balik pintu pantry, piring buah di tangannya terasa sedingin es. Dekil. Gelandangan. Simbol kegagalan. Kata-kata itu berputar, menjadi palu godam yang menghantam jantungnya. Bukan kali ini saja ia mendengar hinaan, tapi ini yang terpedih. Semua pengorbanan, memotong biaya perawatan diri, memasak sendiri agar pengeluaran minim, menunda keinginan membeli baju baru, semua hanya dianggap sebagai bukti kekampungan dan kedekilan dirinya. Ia menarik napas, mencoba mengumpulkan serpihan keberaniannya yang tersisa. Ini adalah waktunya. Bukan lagi bersembunyi di balik tangisan bisu. Ia mendorong pintu pantry hingga terbuka pelan. Jadi, semua penghematanku, semua usahaku menjaga rumah ini, hanya membuatku terlihat dekil dan memalukan di mata kalian. Tanya Ambar, suaranya tenang, namun memiliki getaran yang menahan badai emosi. Raski dan Bu Rima terlonjak kaget. Raski langsung memutar badan, wajahnya pias. Ambar, kau menguping. Menguping. Ambar tersenyum pahit. Tidak perlu menguping, Raski. Suara kalian cukup lantang hingga terdengar sampai ke lorong ini. Jadi, aku hanyalah gumpalan lemak di sofa yang harus dihilangkan sebelum merger besar perusahaanmu. Bu Rima dengan cepat mendapatkan kembali kendalinya. Ia berjalan angkuh, menatap Ambar dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bagus kau dengar, Ambar. Setidaknya aku tidak perlu repot-repot mengucapkan kebenaran itu 2 kali. Kau tidak cocok di sini. Kau tidak sepadan. Kau hanyalah penghambat karir anakku. Karir? Di mana letak karir suami saya jika dia tidak bisa menghargai wanita yang sedang mengandung anaknya sendiri? Apa perusahaan Anda akan stabil jika fondasinya dibangun di atas kebohongan dan penghinaan? Balas Ambar, kali ini matanya menyala. Raski, merasa terpojok, maju selangkah. Sudahlah, Ambar. Jangan buat drama. Aku hanya ingin ketenangan. Ia menyerahkan sebuah amplop tebal. Aku ingin kau pergi. Ini cukup untuk biaya hidupmu sementara. Setelah anak itu lahir, kita akan urus perceraian. Ambar menatap amplop itu sejenak. Matahari yang masuk melalui jendela seolah ikut meredup. Ia tidak mengambilnya. Ia justru mengambil tas kecil yang berisi dokumen pentingnya dan beberapa pakaian. Aku tidak butuh uang haram dari orang yang tidak menghargai. Terima kasih atas 7 bulan ini, Raski. Terima kasih, Bu Rima, atas semua pelajaran pahit yang kalian berikan, ucap Ambar dengan nada dingin yang belum pernah ia tunjukkan. Ia kemudian mendekatkan wajahnya ke Bu Rima. Kau bilang aku dekil. Kau bilang aku simbol kegagalan. Dengar baik-baik, Bu Rima. Suatu hari nanti, kegagalan terbesar di hidup Raski bukanlah karena memilihku, tapi karena melepasku. Kalian akan menyesal telah menghina seorang ibu yang sedang mengandung cucu anak kalian sendiri. Setelah mengucapkan kalimat yang terasa seperti sumpah serapah itu, Ambar berjalan menuju pintu depan. Perutnya terasa berat, kakinya terasa kram, tetapi ia memaksa dirinya untuk melangkah. Mau kemana kau, wanita sial? Jangan coba-coba mengancam, teriak Bu Rima dari belakang. Ambar tidak menoleh. Ia membuka pintu. Angin pagi terasa menusuk kulitnya, namun rasa sakit di hati jauh lebih menyengat. Ia berjalan tertatih-tatih menjauhi gerbang besi tinggi itu. Tempat yang ia kira adalah surganya, ternyata adalah neraka berbalut emas. Ia harus pergi, demi keselamatan mental dan fisik anaknya. Saat ia berjalan tanpa tujuan di trotoar, ia teringat pada satu nama, Mia Larasati. Sahabat lamanya, seorang desainer grafis yang bekerja freelance di kota metropolitan sebelah. Mia adalah satu-satunya pelabuhan aman yang ia punya. Ambar merogoh dompet, menghitung sisa uang terakhirnya, hanya cukup untuk tiket bus antar kota dan beberapa bekal. Kita akan baik-baik saja, nak, bisik Ambar sambil mengusap perutnya. Ibu tidak akan membiarkan kita dihina lagi. Kita akan buktikan bahwa wanita, dekil, ini bisa berdiri lebih tinggi daripada mereka yang bersembunyi di balik kekayaan orang tua. Tekadnya sekeras baja, seolah pengusiran ini adalah pelecut yang ia butuhkan untuk membangun kembali dirinya dari puing-puing kehancuran. Ia tidak hanya akan bertahan, ia akan bangkit dan bersinar, memastikan Raski dan Bu Rima menyaksikan perubahan drastis itu 5 tahun kemudian.
Langkah kaki Ambar di atas trotoar terasa seperti beban berlipat ganda. Setiap sentuhan udara dingin malam itu pada kulitnya terasa seperti tamparan yang mengingatkan pada kata-kata tajam Burima. Dekil, gumpalan lemak, simbol kegagalan. Ia memang tidak punya tujuan pasti selain satu nama, Mia. Kota besar ini, tempat Raski dan Burima bersemayam dalam kemewahan palsu mereka, kini menjadi tempat yang harus ia tinggalkan secepatnya. Ambar menepi di sebuah halte bus yang remang-remang. Ia mengeluarkan ponsel lamanya. Layarnya retak di beberapa sudut, sama seperti hatinya kini. Jari-jarinya gemetar saat mencari kontak Mia Larasati. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua, ketiga, semua nihil. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Ambar, bukan karena panas, melainkan karena ketakutan. Jika Mia tidak bisa dihubungi, kemana lagi ia harus pergi dengan perut sebesar ini dan uang yang nyaris habis? Ia hanya punya satu malam untuk mencari tumpangan sebelum matahari terbit, sebelum Raski atau Burima mengirim orang untuk membereskannya, mengusirnya lebih jauh, atau mungkin mencoba mengambil paksa calon anaknya. Akhirnya, pada dering kelima, suara serak Mia terdengar dari seberang. "Halo? Siapa ini? Sudah malam." "Mia, ini aku, Ambar," bisik Ambar, berusaha menahan suara agar tidak pecah. Hening sejenak. "Ambar? Astaga. Ambar, kenapa kau meneleponku tengah malam begini? Suara apa itu? Kau di mana?" Mia langsung terdengar panik. Aku sedang di jalan, Mia. Aku diusir. Aku baru saja diusir oleh Raski dan Burima," ujar Ambar. Kalimat terakhir keluar bersamaan dengan isakan yang tak tertahankan. Diusir? Kau serius? Kau kan sedang hamil besar. Ambar, apa yang mereka lakukan? Beraninya mereka. Suara Mia kini dipenuhi amarah. "Ceritakan nanti. Sekarang, katakan kau di mana? Aku harus menjemputmu." Ambar menjelaskan posisinya, dekat terminal bus pusat yang tidak pernah tidur. "Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku cuma ingat kau. Uangku hanya cukup untuk tiket bus ke kotamu, Mia." "Tunggu, kau mau naik bus antar kota sendirian dalam kondisi hamil 7 bulan? Ambar, kau gila," pekik Mia. "Jangan bergerak dari sana. Aku akan memesankan taksi online untukmu. Tujuannya langsung ke rumah kontrakanku. Jangan khawatir soal biayanya. Aku yang tanggung. Kau kirimkan saja lokasi persis di WhatsApp. Demi Tuhan, cepat." Rasa lega membanjiri Ambar. Setidaknya ia tidak sendirian. Ia segera mengirimkan lokasinya dan mematikan panggilan. Malam itu, Mia bagai jangkar yang dilempar di tengah badai, menyelamatkan kapal karam bernama Ambar. Taksi tiba 15 menit kemudian. Saat duduk di jok belakang yang empuk, Ambar menoleh ke belakang, menatap ke arah tempat tinggal Raski. Rumah megah itu kini tampak seperti makam yang bersinar, menyimpan kenangan mati tentang janji dan cinta yang telah membusuk. Perjalanan ke kontrakan Mia memakan waktu hampir 1 jam. Selama di jalan, Ambar mencoba menenangkan dirinya. Ia sadar, air mata sudah kering. Sekarang waktunya merencanakan, bukan meratapi. Ia harus kuat. Kekuatan seorang ibu jauh melebihi kekuatan seorang istri yang diabaikan. Setibanya di depan kontrakan kecil yang terletak di gang sempit, Ambar disambut pelukan erat dari Mia. Mia adalah antitesis dari Burima. Ia mengenakan kaos oblong longgar, rambutnya diikat asal-asalan, namun matanya memancarkan kehangatan dan ketulusan. "Astaga, Ambar, kau kurusan. Dan perutmu, ya ampun, kau benar-benar berjuang." Mia memapah Ambar masuk ke dalam rumah yang sederhana namun rapi. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma cat dan kertas sketsa, tanda kehidupan seorang pekerja seni. "Mereka mengusirku, Mia, hanya karena aku terlalu dekil dan tidak pantas menjadi istri direktur," kata Ambar, sambil duduk lemas di sofa usang. Ia menceritakan setiap detail percakapan di dapur, pengusiran yang dingin, dan amplop uang yang ia tolak. Mia mendengarkan dengan rahang mengeras. "Mereka itu iblis berjas, Ambar. Burima itu sepotong es yang tidak punya hati. Dan Raski?
Dia hanya boneka yang takut pada benang yang menariknya. Bagaimana bisa seorang pria mengusir istrinya sendiri yang sedang hamil tua? Itu kejahatan. Aku tahu. Tapi ini justru melegakanku. Mia. Sekarang aku bebas dari sangkar emas itu. Ambar memaksakan senyum. Aku datang ke sini bukan untuk meminta belas kasihan. Mia. Aku datang untuk meminta tempat singgah. Aku harus segera mencari pekerjaan. Aku harus mandiri demi anakku. Mia menggeleng, meraih tangan Ambar. Tentu saja, kau bisa tinggal di sini selama yang kau mau. Ini tempatmu juga. Soal pekerjaan, jangan terburu-buru. Fokusmu sekarang melahirkan dengan selamat. Aku tidak bisa, Mia. Aku harus mandiri. Aku tidak mau selamanya bergantung pada kebaikanmu. Aku punya keahlian. Aku punya otak, ujar Ambar tegas, menyingkirkan semua citra dirinya yang dulu tampak tak berdaya. Mia menatap Ambar, matanya memancarkan kekaguman. Aku tahu kau pintar, Ambar. Kau lulusan terbaik di angkatan kita, bukan di bidang ekonomi, tapi di bidang sastra dan bahasa. Tapi otakmu encer sekali kalau sudah menyangkut logika dan angka. Ambar mengangguk. Itu yang membuatku bertahan di rumah itu, Mia. Aku sering menghabiskan waktu luangku mempelajari coding dan analisis data dari internet. Aku diam-diam membeli buku bekas dan ikut kursus online gratis. Raski dan Bu Rima mengira aku hanya menghabiskan waktu dengan merajut atau menonton drama murahan. Mereka tidak pernah tahu. Mereka hanya melihat penampilan luar. Mia berbinar. Ia beranjak ke sudut ruangan, kembali dengan sebuah laptop tua milik Ambar yang pernah ia titipkan beberapa tahun lalu. Ini. Dulu kau titipkan padaku karena takut Bu Rima marah kalau kau sibuk dengan laptop. Kau harus kembangkan ini, Ambar. Ini emas. Mia membuka laptop itu, yang langsung menampilkan interface dengan barisan kode dan spreadsheet data. Kau terlalu merendahkan dirimu, Ambar. Kau punya bakat tersembunyi. Dulu kau membantuku mengoptimalkan algoritma desain grafisku, dan itu berhasil meningkatkan penghasilanku 30%. Kita mulai dari sini. Aku akan membantumu mencari peluang freelance di bidang analisis data, meskipun hanya proyek-proyek kecil untuk pemula. Kita akan jadikan rumah kontrakan ini markas rahasia kita. Pagi itu, dengan aroma kopi instan dan mie instan di meja kecil, Ambar merasakan secercah harapan. Keputusan Raski mengusirnya, meski menyakitkan, ternyata membuka gerbang kebebasan yang selama ini ia kunci sendiri. Minggu-minggu berikutnya adalah periode yang sangat sulit, namun penuh makna. Ambar diselimuti oleh dukungan Mia. Mia bekerja keras dengan desain grafisnya, sementara Ambar, dengan perut semakin membesar, duduk di sofa, mempelajari alur data dan mengasah kemampuan analitisnya. Setiap kali ia merasa lelah, ia menyentuh perutnya. Lihat, nak, ibu sedang membangun benteng untuk kita. Kita tidak akan pernah direndahkan lagi. Suatu sore, saat Mia sedang tertidur karena kelelahan, Ambar menerima proyek kecil dari salah satu forum freelance, menganalisis pola pembelian konsumen untuk sebuah e-commerce kecil. Proyek itu dibayar sangat murah, hanya cukup untuk membeli beberapa kotak susu dan vitamin. Namun, Ambar melakukannya dengan totalitas seorang profesional. Saat ia menyelami lautan data digital, ia menemukan keanehan. Sebuah pola transaksi janggal yang melibatkan bug kecil pada sistem keamanan e-commerce tersebut. Bug itu memungkinkan kebocoran data pelanggan jika diakses pada jam-jam tertentu melalui server pihak ketiga. Itu bukan tugasnya, tapi naluri profesionalismenya berteriak. Aku harus melaporkannya. Ini bisa merugikan perusahaan miliaran, gumam Ambar pada dirinya sendiri. Ia menghabiskan sisa malam itu, membuat laporan komprehensif, bukan hanya mengidentifikasi bugnya, tapi juga menyertakan solusi coding yang ringkas. Ia mengirimkan laporan tersebut ke alamat email resmi perusahaan, sebuah perusahaan startup teknologi yang sedang naik daun bernama Aether Corp, tanpa mencantumkan identitas lengkap, hanya nama samaran dan alamat email pribadinya. Ia melakukannya hanya untuk menguji kemampuannya, seperti seorang atlet yang berlatih tanpa penonton. Keesokan harinya, tak ada balasan. Ambar merasa sedikit kecewa, tapi ia menganggapnya sebagai risiko pekerjaan. Ia kembali fokus pada persiapan melahirkan. Beberapa hari kemudian,
rasa sakit yang tak tertahankan datang. Kontraksi hebat. Panik, Mia segera memanggil taksi dan membawa Ambar ke rumah sakit terdekat. Momen melahirkan itu, tanpa kehadiran suami, tanpa dukungan mertua, terasa pahit sekali. Tapi saat ia memeluk Aryan, putra kecilnya, untuk pertama kali, semua rasa sakit itu menguap seperti embun pagi yang tersentuh matahari. Aryan adalah salinan dirinya, dengan mata raski, namun memancarkan aura ketenangan Ambar. Dia sempurna, Ambar. Dia adalah kekuatanmu, bisik Mia, matanya berkaca-kaca, saat ia berdiri sendirian di sisi Ambar. Ambar mencium kening Aryan. Namamu Aryan. Artinya pejuang. Kita akan berjuang bersama, sayang. Saat Ambar baru menikmati kebahagiaan itu, sebuah email masuk ke ponselnya. Subjek, permintaan pertemuan mendesak mengenai laporan keamanan sistem. Kepada Miss Ambar Paramita. Kami dari Aether Corp sangat terkesan dan terkejut dengan laporan akurat yang Anda kirimkan. Anda telah menyelamatkan kami dari kerugian besar. Kami ingin bertemu dengan Anda sesegera mungkin. CEO kami, Bapak Haris, ingin bertemu secara pribadi. Mohon segera balas email ini. Hormat kami, tim keamanan Aether Corp. Ambar terdiam, menatap Mia. Ini bukan hanya ucapan terima kasih. Ini adalah panggilan takdir. Ia sadar, skill yang ia asah di bawah cemoohan Burima dan Raski kini menjadi kunci pembuka gerbang masa depannya. Kehidupan baru mereka, kehidupan yang jauh dari bayangan kehinaan, baru saja dimulai, berkat bak kecil dan keberanian seorang wanita yang menolak disebut dekil. Perjalanan dari nol, membawa seorang bayi dalam pelukan, akan segera berhadapan dengan meja kerja CEO. Kehadiran Aryan di dunia memberikan Ambar kekuatan baru, sebuah mesin pendorong yang mengalahkan segala rasa lelah dan sakit hati. Namun, ia tidak bisa berlama-lama larut dalam suasana haru. Di tangan kanannya ada kehidupan baru yang harus ia lindungi, dan di tangan kirinya, ada email dari Aether Corp, sebuah janji akan masa depan yang lebih cerah. Haris, gumam Mia, mencoba mengejar nama CEO yang tertulis di email. Ia sedang menggendong Aryan yang baru selesai menyusu. Mereka bilang CEO-nya langsung yang ingin bertemu? Ambar, ini kesempatan emas. Kau harus datang. Aku tahu, jawab Ambar, menatap langit-langit kamar rumah sakit yang serba putih. Tapi bagaimana aku bisa ke sana? Aku masih lemah, dan aku tidak mungkin meninggalkan Aryan. Lagi pula, apa yang harus kukatakan? Aku hanya ibu rumah tangga yang diusir, bukan ahli keamanan siber bersertifikat. Mia menaruh Aryan perlahan di sisi Ambar. Jangan meremehkan dirimu, Ambar. Ijazah hanya selembar kertas, tapi kemampuanmu menyelamatkan miliaran rupiah adalah bukti nyata. Mereka tidak peduli kau diusir atau tidak, mereka peduli dengan otakmu. Mia adalah angin segar yang selalu mendorong layar perahu Ambar. Berkat dorongan Mia, Ambar membalas email tersebut, menjelaskan situasinya secara jujur, bahwa ia baru saja melahirkan dan tidak bisa meninggalkan bayinya. Ia menawarkan diri untuk melakukan pertemuan secara virtual, atau jika tidak memungkinkan, menunggu hingga ia pulih total. Respons Aether Corp datang secepat kilat. Mereka menawarkan diri untuk datang ke rumah sakit, asalkan Ambar bersedia bertemu. Ini gila, Ambar. CEO perusahaan teknologi besar rela mendatangi rumah sakit untuk menemui freelancer yang baru melahirkan, kata Mia, takjub. Mereka pasti benar-benar butuh dirimu. Pertemuan itu diselenggarakan 2 hari kemudian di sebuah ruang VVIP rumah sakit yang disewa khusus oleh Aether Corp. Ambar duduk tegak, berusaha menutupi kelelahan pasca persalinan. Ia mengenakan blus sederhana namun rapi, rambutnya diikat longgar. Di sisi ranjang, Aryan tertidur pulas dalam keranjang bayi yang disediakan rumah sakit. Pintu terbuka, dan masuklah 2 orang. Seorang wanita asisten yang tampak profesional, dan seorang pria parubaya yang memancarkan aura kebijaksanaan dan ketenangan, bukan kesombongan, dialah Bapak Haris. Selamat siang, Ambar Paramita. Dan selamat atas kelahiran putra Anda, sapa Bapak Haris dengan suara lembut, matanya menunjukkan ketulusan yang membuat Ambar seketika merasa nyaman. Terima kasih, Pak. Maafkan saya harus menerima Anda di sini. Dalam kondisi seperti ini, jawab Ambar.
Bapak Haris tersenyum, mengisyaratkan asistennya untuk menutup pintu. Tidak perlu sungkan. Kami yang harus berterima kasih. Saya sudah membaca laporan Anda. Ini bukan pekerjaan biasa, Ambar. Ini adalah analisis yang sangat terperinci dan solusi coding yang sangat elegan. Anda menyelamatkan reputasi kami dan potensi kerugian finansial yang tak terhitung jumlahnya. Kami sudah menguji celah yang Anda temukan. Itu berpotensi merugikan kami miliaran jika jatuh ke tangan yang salah. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Pak, saya melihat ada masalah, dan saya mencoba menyelesaikannya. Ambar merendah. Bapak Haris menyandarkan tubuhnya. Bicara soal penyelesaian masalah. Tim kami sudah mencari tahu latar belakang Anda. Kami tahu Anda lulusan sastra, bukan TI. Kami tahu Anda melakukannya secara otodidak. Itu yang membuat kami semakin terkesan. Orang lain butuh gelar. Anda hanya butuh kemauan keras. Jadi, saya tidak akan membuang waktu Anda dengan basa-basi. Bapak Haris mencondongkan tubuhnya ke depan. Kami di Aether Corp tidak butuh ijazah, Ambar. Kami butuh otak brilian. Saya tawarkan Anda posisi sebagai junior data analyst di Departemen Strategi dan Keamanan. Gajinya lumayan, melebihi rata-rata pasar. Kami akan menyediakan fasilitas penitipan anak premium untuk karyawan kami di gedung kantor. Dan yang paling penting, saya akan membiayai kursus intensif bersertifikat untuk Anda. Kami akan menginvestasikan penuh pada potensi Anda. Ambar terdiam. Tawaran itu seperti oase di tengah padang pasir. Gaji lumayan, fasilitas penitipan anak, dan kesempatan sekolah lagi? Semua yang ia butuhkan untuk berdiri tegak. Pak, ini tawaran yang luar biasa. Tapi, saya harus jujur, kata Ambar, menarik napas dalam-dalam. Saya baru saja diusir dari rumah suami saya. Saya datang ke kota ini tanpa apa-apa selain dukungan sahabat saya dan anak ini. Jika saya mengambil pekerjaan ini, saya harus fokus, saya harus total. Saya takut latar belakang saya yang kacau akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Bapak Haris menatap Ambar lurus. Dengar baik-baik, Ambar. Masa lalu seseorang adalah cerita yang membentuk karakternya. Anda diusir bukan karena bodoh, tapi karena Anda dinilai dengan kriteria yang salah, yaitu penampilan luar dan status sosial. Di sini, di Aether Corp, kami menilai Anda berdasarkan kemampuan dan ketangguhan Anda. Saya justru melihat cerita Anda sebagai bukti ketahanan mental yang luar biasa. Jika Anda bisa bertahan dan belajar sebanyak ini saat berada di bawah tekanan, bayangkan apa yang bisa Anda capai jika Anda didukung sepenuhnya. Mata Ambar berkaca-kaca. Kata-kata Bapak Haris terasa seperti air hangat yang membasuh luka hatinya. Selama ini, ia hanya menerima hinaan, dan kini ia menerima pengakuan yang tulus. Jadi, bagaimana? Apakah Anda bersedia mengambil langkah pertama menuju hidup baru Anda? Tanya Bapak Haris, menyodorkan sebuah amplop coklat, bukan berisi uang pesangon, melainkan kontrak kerja dan surat penerimaan kursus intensif. Ambar menatap amplop itu, lalu menatap wajah Aryan yang polos. Ia mengangguk, tanpa ragu. Saya terima, Pak. Saya berjanji, saya akan membuktikan bahwa Anda tidak salah memilih. Saya akan bekerja keras, sangat keras. Bagus, Bapak Haris tersenyum puas. Selamat datang di Aether Corp, Ambar. Dunia data dan strategi menanti Anda. 1 minggu kemudian, Ambar keluar dari rumah sakit, bukan menuju kontrakan Mia yang sempit, melainkan ke sebuah apartemen kecil yang disewakan oleh perusahaan selama masa percobaan kerjanya. Mia menemaninya, membawa barang-barang Ambar yang hanya beberapa potong pakaian dan buku-buku lama. Kau benar-benar tidak akan kembali ke Raski, Ambar? Tanya Mia saat mereka menata barang di apartemen baru itu. Tidak, Mia. Pintu itu sudah kututup rapat, jawab Ambar, sambil menyampirkan handuk. Mereka mengusirku saat aku hamil 7 bulan dan menyebutku dekil. Aku akan kembali 5 tahun kemudian, tapi bukan untuk memohon, melainkan untuk berdiri sejajar, atau bahkan lebih tinggi. Aku akan buktikan bahwa keindahan sejati itu berasal dari kecerdasan dan kemampuan, bukan dari merek tas atau kemewahan. Mia tersenyum. Itu baru Ambar yang kukenal. Jangan pernah lupakan kata-kata mereka.
Tapi jangan menjadikannya sebagai balas dendam. Jadikan itu sebagai bahan bakar, power fuel untuk kesuksesanmu. Aku janji, Mia. Aku tidak akan membalas dendam dengan cara kotor. Tapi aku akan membalas dengan kesuksesan yang membuat mereka syok dan merasa kecil. Tekad Ambar, menatap keluar jendela ke arah hiruk-pikuk kota. Maka dimulailah babak baru dalam hidup Ambar. Ia menjalani hari-harinya dengan disiplin besi. Pagi hari, ia meninggalkan Aryan di fasilitas penitipan anak Aether Corp yang sangat nyaman dan terjamin keamanannya. Siang hari, ia tenggelam dalam lautan data, mengikuti kursus intensif, menyerap ilmu seperti spons kering. Malam hari, ia pulang, merawat Aryan, dan kembali belajar hingga larut malam. Tidur hanya menjadi kemewahan yang jarang ia nikmati. Bapak Haris adalah mentor yang sangat suportif. Ia melihat potensi Ambar dan memberinya proyek-proyek yang menantang, mengasah insting dan ketajaman analisisnya. Suatu hari, setelah 3 bulan bekerja, Ambar dipanggil oleh Bapak Haris. Ambar, saya harus mengakui, kinerja Anda melebihi ekspektasi. Proyek analisis pasar di Asia Tenggara yang Anda pimpin menghasilkan keuntungan 20% lebih tinggi dari proyeksi awal, puji Bapak Haris. Terima kasih, Pak. Saya hanya menerapkan ilmu yang saya dapat, jawab Ambar rendah hati. Tidak hanya itu. Saya ingin memberi Anda hadiah, beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan master di bidang data science di luar negeri. Ini program internal perusahaan untuk karyawan yang luar biasa. Anda bisa membawa Aryan. Kami akan mengurus segala keperluannya, tawar Bapak Haris. Ambar terkejut. Beasiswa? Luar negeri. Ia menutup mulutnya, tak percaya. Ini bukan lagi sekadar rezeki. Ini adalah takdir yang diubah oleh kerja kerasnya sendiri. Ia menghubungi Mia malam itu. Suaranya bergetar. Mia, aku akan ke Eropa. Aku dapat beasiswa penuh dari perusahaan. Astaga, Ambar. Aku bilang juga apa? Kau memang ditakdirkan untuk hal-hal besar. Pergilah, raih ilmumu. 5 tahun lagi, kau akan kembali bukan hanya dengan gelar, tapi dengan aura yang akan membuat Raski dan Bu Rima berlutut, sorak Mia dari seberang telepon. 5 tahun, gumam Ambar, menatap foto Aryan di sampingnya. Ya, 5 tahun lagi. Ambar tahu, 5 tahun itu adalah waktu yang ia butuhkan untuk mengubah wanita dekil yang diusir, ini menjadi seorang wanita kuat yang tak tertandingi. Kepergiannya ini adalah persiapannya untuk sebuah klimaks dramatis yang menanti di masa depan. Ia pergi sebagai Ambar yang patah, dan ia berjanji akan kembali sebagai Ambar Paramita, sang kepala analisis strategi global, sebuah gelar yang akan jauh lebih berkilau dibandingkan direktur properti yang arogan. Langit Eropa menyambut Ambar dan Aryan dengan udara yang menusuk, namun hati Ambar terasa hangat dan penuh harap. Beasiswa penuh dari Aether Corp ke salah satu universitas bergengsi di Zurich adalah pintu gerbang yang tak terduga menuju jati dirinya yang baru. Ia kini bukan lagi Ambar yang hanya pandai mengurus rumah dan menekan pengeluaran. Ia adalah Ambar, mahasiswi pascasarjana di bidang data science dengan status karyawan berpotensi tinggi. Tahun-tahun di sana adalah tempaan yang kejam namun membentuk. Pagi hari dihabiskannya di ruang kuliah, menyerap ilmu yang dulu hanya bisa ia pelajari dari layar laptop tua. Malam hari, ia bergumul dengan tugas kuliah yang rumit sambil sesekali harus menenangkan tangisan Aryan. Aryan tumbuh di lingkungan yang suportif, selalu dikelilingi kasih sayang Ambar, dan seringkali juga perhatian tulus dari rekan-rekan Ambar di kampus dan perusahaan yang berbasis di Eropa. Ambar tidak hanya berfokus pada akademik. Ia belajar seni berinteraksi di lingkungan profesional global, mengasah bahasa asingnya, dan yang paling penting, ia belajar merawat dirinya. Bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia sadar, Bu Rima benar, penampilan luar adalah bahasa universal, tapi kini ia menggunakannya sebagai senjata profesional, bukan sebagai alat mencari pengakuan. Wajahnya yang dulu kusam kini memancarkan kecerahan, ditopang oleh gaya berpakaian yang elegan dan minim. Aura percaya diri yang dibangun dari otak yang cemerlang jauh lebih memukau daripada perhiasan mahal. Setiap 6 bulan sekali, Ambar pulang ke Indonesia untuk presentasi kemajuan studinya dan laporan proyek pada Bapak Haris. Dalam setiap pertemuan, Bapak Haris selalu menguatkan. Kecepatan belajarmu ini luar biasa.
Ambar. Kau seperti mata air yang lama terpendam, kini memancar tanpa henti, puji Bapak Haris suatu kali. Usai Ambar mempresentasikan model prediktif yang ia kembangkan untuk efisiensi rantai pasok Aether Corp. Semua berkat kesempatan yang Bapak berikan. Saya hanya ingin membuktikan diri, Pak, jawab Ambar. Bukan hanya membuktikan diri, Ambar. Kau sedang mengubah nasib, koreksi Bapak Haris sambil tersenyum. Sementara Ambar sibuk membangun kerajaan kecilnya di benua lain, ia sesekali menerima kabar dari Mia tentang kehidupan di Jakarta. Kabar dari Mia datang dalam nada yang bercampur antara iba dan rasa keadilan. Ambar, kau tidak akan percaya. Raski Property sedang diambang kehancuran, kata Mia suatu malam melalui panggilan video. Wajah Mia terlihat serius. Ambar, yang sedang menyusuri lembaran data di mejanya, mengangkat pandangan. Kehancuran? Kenapa? Ingat proyek pembangunan kondominium di pinggiran kota? Raski, atas dorongan Bu Rima, mengambil pinjaman besar-besaran, terlalu percaya diri. Ternyata mereka menggunakan material di bawah standar, dan skandal itu bocor ke media. Proyek itu macet, investor menarik diri, dan bank mengancam akan menyita aset utama mereka. Ambar terdiam sejenak. Ia tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan, hanya rasa dingin. Aku sudah menduga. Raski selalu dangkal, mudah tergiur keuntungan cepat tanpa memikirkan fondasi yang kuat. Bu Rima juga terlalu fokus pada gimmick dan gengsi, bukan pada kualitas. Tepat. Mereka terlalu sibuk memikirkan siapa yang pantas dan tidak pantas di lingkaran sosial, sampai lupa mengurus bisnis inti. Sekarang mereka seperti kapal karam yang terombang-ambing. Mereka bahkan sudah menjual mobil-mobil mewah mereka satu persatu, lanjut Mia. Bu Rima? Jangan ditanya. Dulu menatapku seperti aku ini debu. Sekarang sering kutemukan ia makan siang di warteg dekat kantorku, wajahnya lusuh. Ia sudah kehilangan aura nyonya besarnya. Ambar hanya menarik napas. Biarkan mereka. Itu adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Aku tidak ingin menghabiskan energiku memikirkan penderitaan mereka. Mia, fokusku adalah Aryan dan pendidikanku. Aku harus menyelesaikan ini dengan sempurna. Kau benar, Ambar. Tapi ada satu hal lagi yang lebih parah. Ini tentang Raski. Kudengar dia mulai depresi. Dia kesulitan mendapatkan pekerjaan baru karena reputasinya hancur. Dia sering mengunggah status di media sosial, penuh penyesalan dan mencoba mencari simpati. Penyesalan atau sandiwara, Mia? Aku tidak akan pernah tahu, balas Ambar. Ia memilih membuang jauh-jauh rasa iba yang sempat muncul di sudut hatinya. Ingatan tentang diusir saat hamil 7 bulan adalah perisai yang melindunginya dari perasaan tersebut. 3 tahun berlalu. Ambar menyelesaikan pendidikannya dengan predikat summa cum laude. Ia kembali ke Jakarta, bukan lagi sebagai mantan istri yang terpuruk, melainkan sebagai sosok yang sangat dihormati, Kepala Analisis Strategi Global Aether Corp. Jabatan ini diberikan langsung oleh Bapak Haris setelah melihat kontribusi Ambar yang luar biasa selama masa studinya. Ia membawa Aryan, yang kini berusia 5 tahun, dan tinggal di sebuah penthouse eksklusif milik perusahaan yang menjulang di tengah kota. Pemandangan yang tak pernah bisa dilihat oleh Raski dan Bu Rima dari kontrakan sempit mereka. Ambar menjalani perannya dengan cemerlang. Ia memimpin tim analisis data yang menjadi jantung bagi setiap keputusan strategis Aether Corp. Ia adalah wanita yang kini tahu betul nilainya. Pakaiannya mahal, bukan untuk pamer, melainkan untuk mendukung wibawanya di ruang rapat. Kulitnya terawat, bukan karena diet ketat, tapi karena keseimbangan hidup yang ia ciptakan sendiri. Suatu sore, Bapak Haris memanggil Ambar ke ruang kerjanya. Jendela kaca besar menampilkan panorama Jakarta yang seolah berada di bawah kaki mereka. Ambar, ada satu proyek besar yang akan kita kerjakan. Proyek infrastruktur digital nasional. Ini adalah tender terbesar yang pernah kita menangkan. Dan kau yang akan memimpin tim, ujar Bapak Haris sambil menyerahkan setumpuk dokumen. Tentu saja, Pak. Ini tantangan yang menarik, jawab Ambar, antusias. Ia mulai membuka dokumen-dokumen itu, fokus pada daftar calon subkontraktor dan mitra potensial. Tiba-tiba,
Matanya terpaku pada salah satu nama di daftar subkontraktor yang mengajukan proposal penyediaan material pendukung proyek. Namanya samar-samar namun sangat familiar. Rima Property, divisi konstruksi kecil. Rima Property. Ambar mengulang nama itu pelan. Jantungnya berdetak lebih cepat, seolah lonceng takdir baru saja berdentang. Ya, mereka mencoba peruntungan lagi. Proposal mereka buruk sekali, penuh kebohongan dan angka yang dimanipulasi. Tapi ada surat rekomendasi dari salah satu politisi yang cukup berpengaruh. Jelas Bapak Haris, raut wajahnya berubah serius. Ini mengganggu saya. Ada bau busuk yang harus kita bersihkan sebelum proyek ini dimulai. Ambar, saya ingin kau secara pribadi meninjau proposal mereka. Telanjangi semuanya. Baik, Pak. Saya akan lakukan itu, jawab Ambar. Suaranya kembali datar dan profesional. Ia merasa seperti dewa keadilan yang diberikan palu untuk menghukum. Bapak Haris menatap Ambar dalam-dalam. Ada hal lain yang harus saya ceritakan. Ambar, ini sangat pribadi dan terkait erat dengan orang-orang yang saat ini sedang kita bicarakan. Ambar menatapnya, menunggu. Beberapa waktu lalu, saya memutuskan untuk mengaudit ulang semua dokumen legal dan warisan yang terkait dengan Aether Corp. Perusahaan ini didirikan dari puing-puing beberapa aset yang ditinggalkan oleh ayah kandung saya, yang meninggal sekitar 7 tahun lalu. Jeda Bapak Haris, matanya menerawang. Saya tidak pernah mengenal ayah saya. Dia meninggalkan ibu saya dan saya saat saya masih kecil. Belakangan saya baru tahu, dia menikahi wanita lain dan sempat mencoba membangun perusahaan sebelum bangkrut dan menghilang dari kehidupan kami. Lalu, apa hubungannya, Pak? Tanya Ambar, merasakan ketegangan aneh. Wanita yang dinikahi ayah saya, namanya Rima. Dan dari penyelidikan kecil yang saya lakukan, perusahaan yang didirikan ayah saya itu, setelah ia bangkrut, sempat diurus oleh Bu Rima dan mantan suaminya. Kemudian nama itu diubah menjadi Rima Property. Dan berdasarkan surat wasiat yang sangat samar, sebagian kecil aset yang menjadi cikal bakal Aether Corp ini, yang saya kelola dan kembangkan, seharusnya juga menjadi milik anak kandung Bu Rima. Ambar merasakan seluruh darahnya seolah berhenti mengalir. Ia mencengkeram dokumen di tangannya. Otaknya, yang terlatih dalam analisis data, dengan cepat menghubungkan titik-titik. Pak, maksud Bapak, anak kandung Bu Rima? Raski? Tanya Ambar, suaranya nyaris tak terdengar. Bapak Haris mengangguk perlahan. Ya, Raski Aditama. Berdasarkan data dan bukti tidak langsung, kami berdua memiliki ayah kandung yang sama. Raski adalah saudara tiri saya. Dan Bu Rima menyembunyikan identitas ayah biologisnya Raski selama ini. Dia berbohong dan memanipulasi aset yang seharusnya menjadi milik kami berdua. Jadi, Ambar, Anda bukan hanya akan meninjau proposal mantan suami Anda. Anda akan berhadapan dengan saudara tiri saya, yang ibunya telah merugikan keluarga saya, dan yang ibunya telah merugikan Anda. Ini adalah plot twist yang sesungguhnya. Ambar bukan hanya kembali sebagai orang sukses. Ia kembali sebagai pemegang kunci, sebagai wanita yang kini bekerja di perusahaan yang secara tidak langsung memiliki hubungan darah dengan Raski, perusahaan yang asetnya juga pernah diperebutkan oleh Bu Rima. Pertemuan mereka nanti bukan hanya balas dendam pribadi, melainkan pertempuran bisnis, kebenaran keluarga, dan karma yang harus dibayar lunas. Babak pertempuran Ambar telah dimulai. Sekarang saya mengerti, Pak. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Tugas saya kini bukan hanya meninjau proposal. Tugas saya adalah mengembalikan keadilan, kata Ambar, matanya memancarkan ketegasan yang dingin. Ia siap untuk bertemu kembali dengan masa lalunya. Duduk di balik meja kerjanya yang luas, Ambar menatap dokumen Rima Property, divisi konstruksi kecil. Perutnya terasa mual, bukan karena kehamilan, tetapi karena memori pahit yang menyergapnya. Perusahaan kecil yang kini hanya sebatas divisi murahan, dipimpin oleh mantan suami dan ibu mertua yang dulu begitu arogan. Ini adalah ironi takdir yang paling kejam. Setelah percakapan dengan Bapak Haris, pikiran Ambar dipenuhi oleh benang-benang kusut masa lalu. Raski dan Bapak Haris saudara tiri? Bu Rima, wanita yang menghinanya dekil, ternyata adalah wanita yang menikahi ayah kandung Bapak Haris dan memanipulasi aset keluarga? Kisah ini bukan hanya tentang pengusiran.
Ini adalah kisah tentang kebohongan, manipulasi, dan karma yang berputar di lingkaran yang sama. Ambar bukan lagi sekadar korban. Ia adalah eksekutor keadilan yang tak terhindarkan. "Ambar, kau baik-baik saja?" tanya Mia, yang kini bekerja sebagai art director untuk Departemen Pemasaran Aether Corp, menyusul Ambar setelah panggilan video. Mia melihat raut wajah Ambar yang berubah serius saat mengamati dokumen. "Aku sedang meninjau proposal dari Rima Property, Mia," jawab Ambar pelan, suaranya seperti bisikan di tengah keheningan kantor. Mia terperanjat. Astaga! Mereka berani mengajukan proposal ke Aether Corp? Setelah semua yang terjadi? Apa mereka sudah tidak punya malu lagi? "Malu adalah barang mewah yang tidak mereka miliki," cibir Ambar. "Tapi ini lebih dari sekadar proposal. Ini melibatkan Bapak Haris." Ternyata Raski adalah saudara tiri Bapak Haris. Bu Rima menyembunyikan identitas ayah biologis Raski, yang juga ayah kandung Bapak Haris, dan dia pernah merugikan aset yang sekarang menjadi cikal bakal perusahaan ini. Mia menutup mulutnya, matanya membesar. "Sumpah demi Tuhan, Ambar, itu plot sinetron terburuk yang pernah kudengar. Bu Rima benar-benar ratu manipulasi. Dia mengira dengan mengusirmu, hidupnya akan aman, padahal dia sendiri sedang dihantui hantu masa lalu suaminya." Tepat. Dan sekarang, dia dan Raski mencoba merangkak naik dengan proposal yang sangat manipulatif ini, kata Ambar sambil mengetuk-ngetuk berkas di depannya. Rima Property tidak hanya menawarkan material yang usang, mereka juga memalsukan data kemampuan finansial. Mereka mencoba menipu Aether Corp untuk mendapatkan uang tunai di awal proyek, dan kemudian melarikan diri. Mia mendengus. Tangan jahil Bu Rima memang tidak pernah berhenti. Dulu dia memanipulasi Raski agar menceraikanmu demi uang dan status. Sekarang dia memanipulasi data demi menyelamatkan perut mereka. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan membuat laporan yang sangat detail, membedah proposal ini hingga ke akar-akarnya. Aku akan buktikan bahwa mereka tidak hanya tidak kompeten, tapi juga tidak jujur," tekad Ambar, suaranya memancarkan ketegasan yang dingin. "Jadi, apa rencanamu? Kau akan langsung menolak mereka?" tanya Mia. Ambar tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Menolak? Tentu saja. Tapi aku tidak akan melakukannya secara tertutup. Aku akan memanggil mereka untuk rapat presentasi. Aku ingin mereka datang ke tempatku, melihat siapa Ambar yang mereka sebut dekil sekarang." Rapat itu dijadwalkan 3 hari kemudian. Ambar memastikan ruang rapat yang dipilih adalah ruang rapat utama Aether Corp yang menghadap langsung ke kota, memberikan kesan otoritas penuh. Ia mengirimkan email resmi atas nama Ambar Paramita, Kepala Analisis Strategi Global, meminta Raski dan Bu Rima untuk mempresentasikan proposal mereka. Ketika email itu mendarat di inbox Bu Rima, yang kini dibantu Raski mengurus administrasi perusahaan kecil mereka di kontrakan sempit, reaksi mereka adalah campuran antara kegembiraan dan kebingungan. "Raski, lihat ini. Kita dipanggil Aether Corp. Perusahaan raksasa itu," seru Bu Rima, matanya berbinar, seolah melihat sehelai benang emas di tengah tumpukan sampah. Raski, yang terlihat lebih kurus dan kelelahan, mengambil ponsel ibunya. Ia membaca nama pengirim, Ambar Paramita. Wajahnya langsung pucat pasi. "Ambar? Ini Ambar? Tidak mungkin, Bu. Ambar? Mantan istriku? Dia ada di Aether Corp? Di posisi kepala analisis. Ambar mana lagi yang kau kenal? Raski? Jangan mengada-ada. Paling dia cuma operator telepon atau asisten kantor. Mereka pasti salah kirim email ke dia, dan dia hanya meneruskannya. Atau mungkin dia hanya petugas administrasi yang ditugaskan mengatur jadwal." Bu Rima segera menepis kecurigaan itu, tidak mampu membayangkan mantan menantunya yang dekil bisa berada di puncak hierarki perusahaan sebesar Aether Corp. Keangkuhan Bu Rima adalah tirai tebal yang menghalangi pandangannya dari kenyataan. Tapi, Bu, namanya tercantum sebagai Kepala Analisis Strategi Global. Itu bukan posisi sembarangan. Mungkin nama itu kebetulan sama. Raski mencoba mencari pembenaran logis, meskipun nalurinya berteriak bahwa ini adalah Ambar yang sama. "Sudah. Jangan banyak spekulasi. Kita ke sana."
Yang penting kita masuk ke dalam gedung itu, presentasi kita disetujui, dan kita dapat uang muka. Bu Rima memutuskan. Suaranya kembali lantang karena harapan palsu yang ia ciptakan sendiri. Hari rapat tiba. Raski dan Bu Rima tiba di lobi Aether Corp dengan pakaian terbaik yang masih mereka miliki. Jas Raski sudah terlihat usang, dan setelan Bu Rima yang dulu elegan kini terlihat ketinggalan zaman dan sedikit lusuh. Namun, mereka tetap memasang wajah arogan, mencoba menyembunyikan kegelisahan dan kemiskinan yang merayap di balik senyum palsu. Seorang resepsionis cantik menyambut mereka. "Selamat siang, Bapak Raski Aditama dan Ibu Rima. Mohon tunggu sebentar, Miss Ambar Paramita akan segera menjemput Anda." Bu Rima dan Raski saling pandang. Raski semakin gelisah, sementara Bu Rima masih berusaha keras mempertahankan pertahanannya. "Lihat, dia memang hanya petugas penjemput. Aku sudah bilang, dia tidak mungkin menjadi kepala analisis," bisik Bu Rima yakin. Tidak lama kemudian, pintu lift terbuka. Langkah kaki terdengar nyaring. Mereka berdua mendongak. Yang keluar dari lift bukanlah operator telepon atau petugas penjemput yang mereka bayangkan. Yang berdiri di sana adalah seorang wanita yang seolah terbuat dari pahatan marmer yang dingin, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Rambut hitamnya tertata rapi, setelan sut berwarna navy mahal membalut tubuhnya yang kini proporsional. Kulitnya bersih, wajahnya tegas, dan di lehernya tergantung kalung yang sederhana namun berkelas. Ia tampak jauh lebih muda, jauh lebih cantik, dan yang paling penting, jauh lebih berwibawa dari yang pernah mereka ingat. Ia berjalan lurus ke arah mereka, pandangannya lurus dan tanpa emosi, seperti juri yang siap menjatuhkan vonis. Raski berdiri membeku. Wajahnya pucat, matanya membesar. Bu Rima terperangah. Kalungnya seolah terasa berat mencekik lehernya. "Selamat datang di Aether Corp," ucap wanita itu, suaranya tenang, familiar, namun kini terdengar memiliki gema kekuasaan. "Saya Ambar Paramita. Silakan ikuti saya ke ruang rapat." Raski tidak bisa berkata-kata. Nama itu, wajah itu, aura itu. Ini adalah Ambar yang dulu mereka hina dekil. Ambar yang mereka usir saat hamil 7 bulan. Kini ia berdiri sebagai sosok yang tak tersentuh, di markas salah satu perusahaan terkaya di negara itu. Bu Rima, yang selalu menjadi perisai bagi Raski, mencoba bersikap normal meskipun hatinya bergemuruh panik. Ambar? Astaga, Ambar. Kau sangat berbeda. Kau di sini? Maksudnya, kau yang akan mengatur rapat kami. Ambar tidak membalas basa-basi itu. Ia hanya memberikan senyum dingin yang sekilas. "Saya yang memimpin rapat, Bu Rima. Dan saya yang akan memutuskan nasib proposal Anda. Mari." Mereka berjalan dalam keheningan yang mematikan. Raski dan Bu Rima mengikuti Ambar ke ruang rapat kaca di lantai atas. Semakin tinggi mereka naik, semakin kecil dan tak berarti perasaan mereka. Saat Ambar duduk di kursi pimpinan, kursi yang dulu Raski impikan untuk diduduki, dengan layar besar di belakangnya menampilkan logo Aether Corp, Raski merasakan kehancuran harga dirinya. Ia melihat Ambar bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai bayangan hitam dari karma yang datang menjemput. "Silakan dimulai presentasinya." "Saya hanya punya waktu 15 menit, perintah Ambar dengan nada profesional, menghilangkan semua jejak masa lalu dari suaranya. Ia menatap Raski, dan kali ini, Raski melihat kilatan api di mata Ambar. Api yang membakar kenangan pengusiran 5 tahun lalu. Ini bukan sekadar rapat bisnis. Ini adalah arena penghakiman. Raski dan Bu Rima baru saja memasuki kandang singa. Dan singa itu adalah wanita yang pernah mereka anggap remeh. Mereka benar-benar syok. Ruang rapat di lantai tertinggi Aether Corp terasa dingin dan mencekam. Udara tipis di ketinggian seolah ikut menekan tenggorokan Raski dan Bu Rima. Mereka duduk di kursi empuk, tetapi merasa seperti sedang diinterogasi di atas bangku kayu yang keras. Di hadapan mereka, duduklah Ambar Paramita, wanita yang dulu mereka anggap tak lebih dari debu yang bisa disapu, kini berjarak hanya sehelai nafas dari kehancuran total mereka. "Silakan dimulai presentasinya." "Saya hanya punya waktu 15 menit, perintah Ambar dengan nada dingin, suaranya tak menyisakan kehangatan sedikit pun. Nada bicaranya profesional.
Tetapi setiap kata yang keluar terasa seperti belati yang menancap tepat di ulu hati Raski. Raski membuka map usang yang berisi proposal Rima Property. Tangannya gemetar hebat. Ia mencoba memfokuskan diri pada angka, tetapi matanya terus-menerus mencuri pandang ke arah Ambar. B. Baik, Ambar. M. Miss Ambar. Kami mengajukan proposal untuk penyediaan material pendukung, khususnya pada proyek infrastruktur digital. Rima Property. Raski tercekat, tenggorokannya kering. Bu Rima, yang duduk di sampingnya, menyenggol Raski keras. Raski, fokus. Jangan gugup. Ia lalu mengambil alih pembicaraan, mencoba memamerkan kepercayaan diri palsu. Saya Bu Rima, CEO Rima Property. Kami menjamin kualitas material kami. Kami punya pengalaman bertahun-tahun di bidang konstruksi. Kami tahu betul bagaimana mengelola rantai pasok. Kami menawarkan harga yang sangat kompetitif, bahkan di bawah harga pasar. Ambar menyimak tanpa ekspresi. Jarinya sesekali mengetuk meja kaca. Suara ketukan itu terdengar seperti irama jam pasir yang menandakan waktu mereka segera habis. Di bawah harga pasar, Anda bilang? Potong Ambar, nada suaranya datar. Raski, silakan jelaskan pada saya. Bagaimana perusahaan yang sedang berjuang dengan likuiditas, yang aset utamanya disita bank, bisa menawarkan harga di bawah harga pasar? Ibu Rima, apakah Anda sedang beramal? Pertanyaan itu menghantam telak. Bu Rima dan Raski terkesiap. Wajah mereka langsung berubah warna, dari pucat menjadi merah padam. Dari mana Anda tahu soal penyitaan aset? Tanya Bu Rima dengan suara tercekat, mencoba menyembunyikan kepanikan yang luar biasa. Ambar menggeser mouse di depannya. Layar proyektor di belakangnya langsung menampilkan spreadsheet data keuangan Rima Property selama 3 tahun terakhir. Data itu sangat detail, menunjukkan kerugian, default utang, dan bahkan log penyitaan aset rumah utama mereka. Informasi yang seharusnya sangat rahasia. Saya adalah kepala analisis strategi global di perusahaan ini, Bu Rima. Menganalisis data, termasuk data kompetitor, adalah pekerjaan harian saya, jelas Ambar, matanya tajam seperti elang. Anda mencoba mengajukan proposal seolah-olah Anda adalah perusahaan yang sehat, padahal perusahaan Anda, berdasarkan analisis data kami, berada dalam status merger risk tingkat tertinggi, bangkrut. Bu Rima memalingkan wajah, kepalanya tertunduk. Raski hanya bisa menatap lantai, merasa telanjang di hadapan Ambar. Harga diri mereka, yang dulu mereka agung-agungkan di hadapan Ambar, kini hancur berkeping-keping. Kami tahu kami sedang kesulitan, Miss Ambar. Raski memberanikan diri berbicara, nadanya memelas. Tapi kami menjamin kualitas kerja. Kami hanya butuh kesempatan untuk bangkit. Kami butuh uang muka agar kami bisa membayar utang dan membeli material yang Anda butuhkan. Ambar menyilangkan tangannya di dada. Uang muka? Itulah poin kedua saya. Layar di belakangnya kini menampilkan perbandingan harga material yang ditawarkan Rima Property dengan harga pasar global. Ambar lalu menampilkan data internal yang ia temukan. Rima Property berencana menggunakan material bekas dari sisa proyek lama mereka yang bermasalah, namun mencantumkan harga material premium. Proposal ini tidak hanya memalsukan data finansial, Raski, tapi juga memalsukan spesifikasi produk. Material yang kalian tawarkan sudah usang, tidak sesuai dengan standar proyek infrastruktur digital Aether Corp yang membutuhkan kualitas tinggi, kata Ambar, nadanya semakin menusuk. Kalian mencoba menipu perusahaan ini. Tujuannya bukan untuk bangkit, melainkan untuk mendapatkan uang muka, lalu menghilang, meninggalkan masalah besar pada proyek nasional ini. Bukankah begitu, Raski? Raski tersentak, seperti tersambar petir. Rahasianya terbongkar telanjang di depan wanita yang pernah ia buang. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ambar, kumohon. Aku terdesak. Ibu sakit. Kami tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya mencoba bertahan demi ibu. Bertahan dengan cara menipu? 5 tahun lalu, Anda dan Ibu Rima mengusir saya karena saya dianggap dekil dan memalukan. Sekarang, di sini, kalian duduk sebagai penipu yang mencoba merusak integritas perusahaan ini. Menurut Anda, siapa yang lebih memalukan sekarang, Raski? Ambar menantang.
Air mata mulai menggenang di mata Raski. Ia merasa dirinya tidak lebih dari seonggok sampah di hadapan Ambar yang bersinar seperti permata yang baru dipoles. Bu Rima, melihat Raski mulai rapuh, kembali mencoba menyerang, meskipun suaranya terdengar goyah. Ambar, jangan menggunakan jabatanmu untuk balas dendam pribadi. Apa kau puas melihat kami hancur? Bukankah seharusnya kau berterima kasih karena kami mengusirmu, sehingga kau bisa mendapatkan hidup mewah ini? Berterima kasih. Ambar tertawa kecil, tawa yang menusuk seperti jarum es. Tentu saja saya berterima kasih, Bu Rima. Karena jika kalian tidak mengusir saya tidak akan tahu betapa berharganya kecerdasan saya. Saya tidak akan pernah tahu bahwa harga diri saya tidak bergantung pada merek tas atau status sosial suami. Tetapi, ucapan terima kasih saya tidak berarti saya harus membiarkan kalian merusak perusahaan ini. Ambar menekan tombol, dan layar menampilkan kalimat dengan huruf kapital yang besar. Proposal ditolak mutlak. Proposal Rima Properti ditolak. Saya akan melaporkan data manipulatif ini kepada otoritas yang berwenang jika kalian masih mencoba mengajukan tawaran yang tidak jujur, kata Ambar, menutup laptopnya. Ini adalah akhir dari presentasi mereka. Raski menunduk dalam-dalam. Ia sudah pasrah. Namun, sebelum Bu Rima bisa melancarkan protes terakhirnya, pintu ruang rapat terbuka, dan Bapak Haris masuk. Selamat siang, Raski, Bu Rima. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin mengucapkan selamat datang, sapa Bapak Haris dengan suara tenang, namun matanya memancarkan ketegasan. Bu Rima terlonjak kaget melihat CEO Aether Corp secara pribadi datang. Bapak Haris, senang bertemu Anda. Pak, kami baru saja selesai presentasi dengan Miss Ambar. Ya, saya tahu. Saya sudah membaca ringkasan analisis Ambar. Pekerjaan yang luar biasa, puji Bapak Haris. Ia kemudian berjalan mendekati meja, berdiri di samping Ambar. Ia menatap Raski, lalu beralih ke Bu Rima. Sebenarnya, ada hal lain yang ingin saya bahas dengan kalian berdua. Ini bukan lagi tentang proposal bisnis, tapi tentang masa lalu yang harus diluruskan. Bu Rima menatap Raski dengan bingung. Raski juga mengangkat wajahnya, menatap Bapak Haris dengan tatapan penuh tanya. Bapak Haris melanjutkan, tatapannya kini berubah dingin saat menatap Bu Rima. Bu Rima, apakah Anda ingat Bapak Haryo? Nama itu, yang terasa asing bagi Ambar namun jelas-jelas menggetarkan Bu Rima. Wajahnya yang semula merah padam kini memutih, seolah semua darahnya ditarik keluar. Haryo. Siapa Haryo? Bu Rima mencoba mengelak, suaranya sangat lirih, hampir tak terdengar. Jangan berbohong, Bu Rima. Haryo adalah ayah kandung saya. Dan Haryo juga ayah kandung biologis Raski. Kami berdua adalah saudara tiri, kata Bapak Haris, nadanya tanpa emosi. Namun fakta itu sendiri adalah bom yang meledak di ruangan itu. Raski dan Bu Rima menatap Bapak Haris, lalu menatap Ambar. Raski merasa dunianya terbalik. Kebohongan yang selama ini dibangun ibunya, kenapa harus terbongkar di tempat dan waktu yang paling memalukan? Bu Rima bergetar hebat. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan. Bagaimana Anda tahu? Bisik Bu Rima, menyerah. Karena Ambar. Dia adalah analis terbaik kami. Dan dia menemukan benang merah di balik aset-aset yang saya kembangkan. Aset yang dulu Anda manipulasi setelah ayah Haryo meninggal, jawab Bapak Haris. Kini, bukan hanya Ambar yang menjadi hakim Raski. Raski kini berhadapan dengan saudara tiri yang perusahaannya ia coba tipu. Perusahaan yang didirikan dari aset warisan ayahnya sendiri. Bu Rima melihat ke Ambar, dan di mata mantan menantunya itu, ia melihat bayangan karma yang datang dengan wajah yang cantik, berwibawa, dan sangat mematikan. Pengadilan atas penghinaan 5 tahun lalu kini menjadi tak terhindarkan, diperparah dengan kebohongan yang terbongkar di depan mata putranya sendiri. Ruang rapat itu kini bukan lagi arena bisnis, melainkan ruang pengadilan keluarga yang penuh rahasia dan pengkhianatan. Keheningan yang tercipta setelah pengakuan Bapak Haris terasa seperti ledakan sonik yang membuat gendang telinga Raski dan Bu Rima berdengung. Wajah Raski seolah baru saja disiram air es. Ia menatap Bapak Haris, lalu beralih ke Bu Rima, mencari pembenaran atau sanggahan. Ibu,
Apa maksudnya ini? Ayah Haryo? Siapa itu Ayah Haryo? Bukankah ayahku, almarhum Bapak Hadi? Tanya Raski, suaranya dipenuhi kebingungan dan ketidakpercayaan. Selama ini, Raski dibesarkan dengan keyakinan bahwa ia adalah putra tunggal dari Bapak Hadi, seorang pengusaha lokal yang meninggal saat Raski remaja. Bu Rima, yang kini lututnya terasa lemas, tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan di balik topeng keangkuhannya. Air mata yang keluar dari matanya bukanlah air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan karena semua kebohongannya kini terkuak. Ia merasa seperti arsitek yang menyaksikan bangunan kebohongannya runtuh menimpa dirinya sendiri. Jangan dengarkan dia, Raski. Dia hanya mencoba memanipulasi kita agar proposalnya diterima. Dia tidak tahu apa-apa tentang masa lalu kita. Bu Rima mencoba melontarkan sanggahan, tetapi suaranya bergetar hebat. Bapak Haris hanya menatapnya dengan pandangan tenang, tanpa perlu meninggikan suara. Bu Rima, kami punya semua dokumennya. Akta nikah Anda dengan Bapak Haryo. Bukti warisan aset yang dialihkan ke nama Anda sesaat setelah Bapak Haryo meninggal. Aset yang seharusnya dibagi kepada kedua anak kandungnya, saya dan Raski. Saya tidak datang untuk menuduh. Saya datang untuk meluruskan kebenaran yang telah Anda kubur selama puluhan tahun. Bapak Haris mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya menusuk ke jantung pertahanan Bu Rima. Anda menyembunyikan Ayah Haryo dari Raski karena saat itu beliau sedang bangkrut dan hidup dalam kesulitan. Anda hanya ingin Raski melihat dirinya sebagai anak seorang pengusaha sukses, almarhum Bapak Hadi, yang sebenarnya adalah paman Raski. Anda memilih uang dan status daripada kejujuran dan harga diri. Fakta itu membuat Raski terhuyung di tempat duduknya. Ia kini menyadari, seluruh hidupnya adalah sebuah ilusi yang dibangun oleh ibunya. Sama palsunya dengan proposal yang baru saja ia ajukan ke Ambar. Semua keangkuhan dan rasa superioritas yang selama ini ia miliki, yang membuatnya berani mengusir Ambar, ternyata berakar dari kebohongan dan manipulasi ibunya. Ia menoleh ke Ambar, yang duduk diam, mengamati drama kehancuran itu dengan mata yang dingin. Ambar adalah satu-satunya orang yang tidak terkejut, karena ia sudah mengetahui fakta itu sebelumnya. Ambar, kau sudah tahu ini? Tanya Raski, suaranya pecah, penuh penghinaan diri. Ambar menghela napas, nadanya terdengar lelah. Saya adalah kepala analisis strategi global, Raski. Tugas saya adalah menemukan kebenaran di balik semua data, termasuk kaitan perusahaan yang mencoba menipu kami. Saya menemukan kebenaran yang ibu Anda coba sembunyikan selama bertahun-tahun. Bu Rima menundukkan kepala, membiarkan rambutnya menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. Pertahanan terakhirnya hancur. Ia tidak bisa lagi menatap mata putranya. Aku minta maaf, Nak. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Aku tidak mau kau menderita. Ayah Haryo saat itu miskin. Dia hanya seorang perintis kecil. Aku tidak mau kau malu dengan latar belakangmu. Bu Rima akhirnya mengakui, suaranya parau, dipenuhi rasa frustrasi dan penyesalan yang terlambat. Raski bangkit dari kursinya, berjalan menjauh dari ibunya. Ia berjalan ke arah jendela, menatap ke bawah ke arah kota yang tampak sibuk dan kejam. Ia merasa seperti seorang aktor yang baru menyadari bahwa seluruh pertunjukannya adalah sandiwara murahan. Kebaikan? Kau membangun hidupku di atas kebohongan. Bu, kau membuatku merasa superior. Padahal aku sendiri hanyalah anak yang ditinggalkan. Dan karena kesombongan palsu itu, aku mengusir wanita terbaik dalam hidupku, ibu dari anakku. Aku menyebutnya dekil, hanya karena dia tidak berpura-pura mewah seperti kita. Raski menoleh, matanya kini dipenuhi air mata dan amarah yang meledak. Ia berjalan mendekat ke Ambar, mengabaikan Bu Rima dan Bapak Haris. Ia berlutut di depan Ambar, sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan 5 tahun lalu. Ambar, aku buta, aku bodoh. Aku terlalu mendengarkan racun ibuku dan membiarkan diriku silau oleh uang dan status palsu. Kau benar-benar wanita yang luar biasa. Kau cantik, bukan karena kosmetik, tapi karena otakmu yang cemerlang. Kau wanita yang jauh lebih berharga daripada seluruh aset yang pernah kami miliki. Raski mencengkeram lutut Ambar. Aku menyesal, Ambar. Aku tahu kata-kata tidak akan mengubah apa-apa. Tapi,
bisakah kita mulai dari awal? Demi Aryan, biarkan aku menebus semua kesalahanku. Aku akan menceraikanmu secara resmi, dan aku akan bekerja keras. Apapun yang kau minta, asalkan aku bisa melihat Aryan dan memperbaiki kesalahanku padamu. Permohonan Raski tulus. Wajahnya yang kelelahan dan penuh keputusasaan adalah cermin dari kehancuran jiwanya. Ambar menatap Raski, matanya tidak berkedip. Ia melihat Raski bukan sebagai mantan suaminya, melainkan sebagai seorang pria yang baru saja menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Raski, panggil Ambar. Suaranya tegas namun penuh otoritas. 5 tahun lalu, saat kau menyerahkan amplop itu dan meminta saya pergi, saat itu saya sudah memulai hidup saya dari awal. Saya sudah melalui proses perceraian di hati saya sendiri. Ia mencondongkan tubuhnya ke Raski, memastikan setiap kata terdengar jelas dan menusuk. Kebahagiaan saya yang sekarang adalah hasil perjuangan saya, bukan hasil pengampunan Anda. Saya tidak butuh Anda untuk memulai lagi. Aryan tidak butuh seorang ayah yang baru mencarinya ketika sang ibu sudah menjadi kepala analisis strategi global di sebuah perusahaan raksasa. Aryan sudah memiliki sosok ayah yang luar biasa di hidupnya. Maksudmu, kau sudah menikah lagi? Tanya Raski, dadanya terasa sesak. Tidak. Tapi Aryan sudah memiliki sosok ayah, jawab Ambar, matanya menoleh ke Bapak Haris, yang tersenyum tipis, menunjukkan dukungannya yang tak terbatas pada Ambar. Sosok yang mendukung kami saat kami tidak punya apa-apa. Sosok yang mengajarkan saya bahwa harga diri jauh lebih penting dari penampilan fisik atau kekayaan. Kau dan ibumu harus belajar, Raski. Kau harus merasakan bagaimana rasanya merangkak dari bawah. Kau harus merasakan bagaimana rasanya bekerja keras tanpa mengandalkan nama besar palsu. Dan aku tidak akan kembali kepadamu, demi kebahagiaan sejati yang sudah kutemukan. Ambar bangkit dari kursinya, berjalan ke arah Bapak Haris. Ia telah membuat keputusannya. Pak Haris, saya sudah menolak proposal mereka. Tapi, bagaimana dengan Raski dan Ibu Rima? Meskipun Raski adalah saudara tiri Anda, Bu Rima telah melakukan manipulasi aset Anda, tanya Ambar, mengalihkan fokus dari emosi pribadi ke urusan bisnis dan keluarga. Bapak Haris menatap Bu Rima, yang masih terpuruk dalam tangisan histerisnya. Masalah aset itu rumit, Ambar. Tapi saya tidak akan menjatuhkan hukuman yang kejam. Saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Tujuan saya adalah mengembalikan kebenaran dan memberi pelajaran berharga. Bapak Haris berjalan mendekati Raski dan Bu Rima. Raski, meskipun proposal bisnismu kami tolak mentah-mentah, saya tidak akan meninggalkanmu. Kau adalah saudara tiri saya. Saya akan memberikanmu kesempatan. Kau bisa bekerja di salah satu proyek sosial perusahaan kami, sebagai pengawas lapangan. Gajinya sesuai standar, tidak ada kemewahan. Ini kesempatanmu untuk bekerja keras, menebus kesalahan, dan hidup dengan jujur, tanpa bergantung pada kebohongan ibumu. Ia menoleh ke Bu Rima. Bu Rima, saya tidak akan melaporkan Anda ke polisi atas manipulasi aset. Tapi saya ingin Anda melakukan sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Kami punya program sosial untuk ibu-ibu yang membutuhkan pelatihan keterampilan. Anda bisa menjadi sukarelawan di sana. Mengajarkan apapun yang Anda kuasai. Anda harus belajar merasakan bagaimana rasanya menjadi orang biasa yang berjuang dari nol. Keputusan Bapak Haris adalah keputusan yang bijak dan beretika. Ia tidak membalas dendam, tetapi memberikan kesempatan untuk bertaubat melalui kerja keras. Raski mengangkat wajahnya, menatap Bapak Haris dengan tak percaya. Bapak, kenapa? Setelah semua yang kami lakukan pada Ambar, dan kebohongan ibu pada Anda. Bapak Haris tersenyum kecil. Saya berbeda dengan Ayah Haryo. Saya tidak akan lari dari masalah keluarga. Dan saya percaya, setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua, asalkan mereka mau mengakui kesalahan dan bekerja keras. Bukankah Ambar sudah memberi kita pelajaran bahwa kerja keras dan kejujuran akan membawa kita ke puncak, bukan kebohongan dan penampilan? Raski mengangguk, air mata menetes. Terima kasih, Bapak Haris. Terima kasih. Aku akan menerima pekerjaan itu. Aku akan membuktikan diriku. Ambar menyaksikan pemandangan itu. Ia tahu
babak karma telah selesai. Bu Rima dan Raski telah mendapatkan hukuman yang setimpal, bukan dari tangannya, melainkan dari pilihan dan kebohongan mereka sendiri, yang kini terpampang jelas di depan mata mereka. Sementara Ambar, ia telah bebas sepenuhnya, siap menyambut babak baru kebahagiaan sejati. Keputusan Bapak Haris untuk memberi Raski dan Bu Rima kesempatan kedua, alih-alih menjatuhkan hukuman, menunjukkan kedewasaan dan integritas yang sangat kontras dengan kepalsuan yang selama ini dipegang teguh oleh keluarga Aditama. Raski dan Bu Rima meninggalkan kantor Aether Corp sore itu dengan perasaan yang campur aduk. Rasa malu yang tak terperikan bercampur dengan secercah harapan. Mereka telah dipecundangi oleh wanita yang mereka hina, tetapi diselamatkan oleh saudara tiri yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Di lobi utama, Raski berhenti sejenak, memandang ke atas ke arah gedung pencakar langit yang menjulang. Di salah satu lantai teratas itu, Ambar kini memegang kendali. Ia teringat bagaimana Bu Rima sering mencibir Ambar karena pakaiannya yang sederhana dan kulitnya yang kurang terawat. Kini, Ambar adalah lambang kecantikan yang lahir dari kesuksesan sejati, bukan dari kekayaan warisan atau pinjaman bank. Raski, ayo cepat. Jangan melamun, desak Bu Rima, yang kini berjalan dengan langkah gontai, kepalanya tertunduk, tak berani menatap mata orang lain. Aku hanya berpikir, Bu, dulu kita sangat sombong karena kita mengira kita punya segalanya. Padahal, yang kita punya hanya kebohongan dan utang, jawab Raski pelan. Ambar, dia benar. Kita harus merangkak dari bawah. Bu Rima hanya mendengus, tetapi tidak membantah. Pukulan emosional di ruang rapat tadi sudah terlalu telak untuk ia bantah. Seminggu kemudian, Raski mulai bekerja di proyek pembangunan fasilitas sosial Aether Corp di pinggiran kota. Ia yang dulu terbiasa mengenakan jas mahal, kini harus mengenakan sepatu bot dan helm proyek. Pekerjaannya sebagai pengawas lapangan junior sangat jauh dari citra Direktur Rima Properti yang dulu ia junjung tinggi. Hari pertamanya adalah neraka. Ia yang tidak pernah bekerja fisik merasa cepat lelah dan frustrasi. Ia dikelilingi oleh para pekerja keras yang tidak tahu menahu tentang masa lalunya. Mereka menghormatinya sebagai kolega, tetapi tidak memberikan perlakuan istimewa. Raski, perhatikan tumpukan semen itu. Jangan melamun. Kita butuh itu segera diangkut ke lantai 2, teriak Mandor Tono, seorang pria bertubuh kekar dengan kulit gelap dan suara lantang. Raski tersentak, segera melaksanakan perintah itu. Keringat membanjiri wajahnya. Tangannya lecet. Ia teringat bagaimana dulu, saat ia masih bersama Ambar, ia selalu mengeluh jika diminta mengganti lampu yang rusak. Ambar selalu melakukannya sendiri agar Raski tidak repot. Dekil, ia menyebut Ambar. Padahal Ambarlah yang paling pekerja keras di antara mereka. Malam harinya, ia kembali ke kontrakan kecil mereka. Bu Rima sedang duduk di kursi kayu, mencoba menjahit pakaian yang sudah usang. Sebuah kegiatan yang ia anggap hina 5 tahun lalu. Kenapa kau pulang larut sekali? Raski? Lihat tanganmu, lecet semua. Apa ini yang disebut kesempatan? Kita diperlakukan seperti buruh, keluh Bu Rima, yang masih belum bisa melepaskan mentalitas nyonya besar. Raski mencuci tangannya di kamar mandi sederhana. Air dingin membasahi luka-lukanya. Ini bukan perlakuan, Bu. Ini pekerjaan. Dan ya, ini adalah kesempatan. Gaji ini cukup untuk kita makan, Bu. Setidaknya, ini uang jujur. Bukan uang hasil manipulasi. Uang jujur. Bu Rima bangkit. Kita terbiasa dengan kemewahan. Raski, apakah kau lupa? Uang jujur itu tidak bisa membeli kita rumah megah, tidak bisa membeli berlian ibu. Justru karena kita terbiasa dengan kemewahan palsu, kita lupa bagaimana rasanya hidup. Ambar, dia hidup jauh lebih keras dari ini saat mengandung Aryan. Bu, dia diusir. Dia hanya dibantu Mia. Dia harus belajar sendiri. Dan lihat sekarang, dia di puncak menara. Raski berbicara dengan nada yang penuh penyesalan. Suaranya mengandung kesedihan yang mendalam. Kau selalu menyebut namanya, bentak Bu Rima, emosinya meledak. Kau masih mencintainya? Kau gila. Wanita itu sudah berubah. Dia sudah jadi orang lain. Aku bukan mencintainya, Bu. Aku menghormatinya. Aku menyesal telah meremehkannya.
Aku menyesal telah buta. Raski menatap ibunya dengan tatapan penuh keputusasaan. Dan kalaupun dia sudah menjadi orang lain, itu karena kita yang membentuknya menjadi sekuat itu. Dia adalah bayangan karma yang harus kita hadapi, Bu. Bu Rima terdiam. Ia tak mampu membantah lagi. Ia merasakan penyesalan Raski yang tulus, dan ia mulai merasa takut akan nasibnya sendiri. Ia teringat kata-kata Ambar. Kau harus belajar merasakan bagaimana rasanya menjadi orang biasa yang berjuang dari nol. Di sisi lain kota, di penthouse mewahnya, Ambar juga disibukkan oleh kehidupan barunya. Ia tidak lagi memikirkan Raski dan Bu Rima, kecuali dalam urusan profesional. Fokusnya adalah Aryan dan Bapak Haris. Aryan, yang kini berusia 5 tahun, adalah anak yang cerdas dan ceria. Ia sangat menyayangi Bapak Haris, yang selalu menyempatkan waktu untuk bermain dengannya di taman, mengajarinya membaca buku, dan membawanya ke museum sains. Kedekatan mereka begitu alami, seolah-olah takdir sudah menentukan bahwa Bapak Haris akan menjadi sosok ayah bagi Aryan. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama di apartemen Ambar, Bapak Haris melihat kebahagiaan di mata Ambar, yang kini bersinar terang. Kau terlihat sangat bahagia, Ambar. Jauh lebih bahagia daripada saat pertama kali kita bertemu, kata Bapak Haris, tersenyum hangat. Tentu saja, Pak. Aryan tumbuh dengan baik, karir saya stabil, dan saya tidak lagi harus berhadapan dengan orang-orang yang meracuni jiwa saya. Terima kasih, Anda telah memberi saya segalanya, jawab Ambar, matanya menatap Aryan yang sedang fokus dengan makannya. Saya tidak memberi Anda segalanya, Ambar. Saya hanya memberi Anda kesempatan. Anda yang membangunnya sendiri, koreksi Bapak Haris lembut. Hening sejenak. Suasana makan malam itu terasa sangat intim, jauh dari formalitas kantor. Raski, bagaimana dia sekarang, Pak? Apakah dia serius menjalani pekerjaannya? Tanya Ambar, tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya, meskipun ia mencoba. Dia bekerja keras. Dia memang terkejut dengan kondisi lapangan, tapi dia tidak menyerah. Dia menyadari, kejujuran jauh lebih sulit daripada kebohongan, jawab Bapak Haris. Ia kemudian menatap Ambar dengan tatapan yang berbeda, lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Ambar, saya harus jujur pada Anda. Sejak kita pertama kali bertemu, saya terkesan dengan kecerdasan dan ketangguhan Anda. Dan selama 5 tahun ini, melihat bagaimana Anda membangun hidup Anda, bagaimana Anda membesarkan Aryan dengan penuh kasih sayang, saya semakin mengagumi Anda. Jantung Ambar berdebar kencang. Ia sudah merasakan arah pembicaraan ini, tetapi ia terkejut Bapak Haris menyatakannya. Anda sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Aet Hercorp, dan juga dari hidup saya dan Aryan. Saya tidak ingin lagi menyembunyikannya. Saya jatuh cinta pada Anda, Ambar. Bukan karena kesuksesan Anda sekarang, tetapi karena hati Anda yang kuat dan otak Anda yang brilian. Maukah Anda menjadi bagian dari keluarga saya, Ambar? Menjadi istri saya, dan memberikan Aryan seorang ayah? Tanya Bapak Haris, suaranya tulus dan mantap. Ambar terharu. Ia melihat Bapak Haris, pria yang menyelamatkannya dari kehancuran, yang memberinya kesempatan, yang mencintai Aryan tanpa syarat. Cinta ini berbeda dengan cinta Raski yang dangkal. Cinta Bapak Haris adalah pelabuhan yang aman, dibangun di atas rasa hormat dan kesetaraan. Pak Haris, saya tidak menyangka. Ambar menghela napas. Saya juga mencintai Anda. Bukan hanya sebagai mentor, tapi sebagai pria yang berhati mulia. Anda adalah jawaban atas semua doa saya. Ya, saya mau, Pak Haris. Saya mau menjadi istri Anda. Senyum lebar terukir di wajah Bapak Haris. Ia meraih tangan Ambar, menciumnya lembut. Terima kasih, Ambar. Sekarang, kita akan membangun keluarga kita di atas fondasi cinta dan kejujuran. Kisah Ambar tidak berakhir dengan balas dendam kepada Raski, tetapi dengan kebahagiaan sejati yang ia raih. Di tengah reruntuhan masa lalunya, ia menemukan cinta dan keluarga yang utuh, yang jauh lebih berharga daripada kekayaan yang pernah Raski tawarkan. Keputusan Raski mengusirnya ternyata adalah berkah tersembunyi yang membawanya langsung ke pelukan takdir yang indah. Lamaran Bapak Haris adalah penutup babak luka lama dan pembuka tirai babak baru yang penuh janji.
Ambar dan Bapak Haris memutuskan untuk melangsungkan pernikahan sederhana dan tertutup dalam waktu dekat, hanya dihadiri kerabat terdekat, termasuk Mia dan beberapa kolega kantor. Tidak ada gembar-gembor media, karena kebahagiaan sejati mereka adalah harta yang harus dijaga dari hiruk-pikuk sorotan. Namun, sebagai kepala analisis strategi global, Ambar tetaplah profesional. Perang dingin dengan masa lalu belum sepenuhnya usai. Ia masih harus mengawasi Raski dan Bu Rima, memastikan mereka menunaikan penebusan mereka, dan yang terpenting, ia harus melindungi Aether Corp dari risiko yang mungkin ditimbulkan oleh kelicikan Bu Rima yang tersisa. "Mia, aku dan Bapak Haris akan menikah," bisik Ambar saat mereka video call malam itu. Mia menjerit tertahan di seberang layar. "Astaga, Ambar, aku tahu ini akan terjadi. Aura kalian berdua sudah seperti dua kutub magnet yang akhirnya menemukan titik temu. Selamat. Kau akan menikah dengan pria yang luar biasa, yang menyelamatkanmu, dan yang paling penting, yang mencintai Aryan seperti anaknya sendiri." "Ya, Mia, aku sangat bahagia. Tapi ada satu hal lagi. Aku ingin mengundang Raski dan Bu Rima ke pernikahan kami," kata Ambar. Nadanya tiba-tiba berubah serius. Mia terdiam. Kau yakin, Ambar? Bukankah itu terlalu menyakitkan? Atau bahkan berbahaya? Mereka mungkin menimbulkan drama." Ambar menggeleng. "Tidak. Aku tidak mengundang mereka untuk balas dendam atau pamer. Aku mengundang mereka sebagai penutup babak lama ini. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa Ambar yang mereka hina dekil, kini bukan hanya sukses, tapi juga menemukan cinta dan keluarga yang jauh lebih stabil dan tulus daripada yang pernah mereka tawarkan." Ia melanjutkan, "Ini adalah goresan pena karma yang terakhir, Mia. Aku ingin mereka menjadi saksi bahwa kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas kebohongan atau kesombongan." Mia menghela napas panjang. "Baiklah, kalau itu keputusanmu. Aku akan mendukungmu. Tapi aku akan berjaga-jaga di pintu. Pastikan Bu Rima tidak membawa semangkuk racun atau semacamnya." Mereka tertawa, tawa yang dulu terasa mustahil bagi Ambar. Sementara itu, di proyek pembangunan fasilitas sosial Aether Corp, kehidupan Raski telah berubah drastis. Ia tidak lagi makan di restoran mewah, melainkan makan siang bersama para pekerja lainnya dengan nasi bungkus. Panas terik dan debu adalah teman sehari-harinya. "Raski, istirahat dulu. Jangan terlalu memaksakan diri. Wajahmu pucat," tegur Mandor Tono suatu siang, melihat Raski yang bekerja keras mengangkat material. "Tidak, Pak Tono. Saya harus membuktikan diri. Saya tidak boleh mengeluh," jawab Raski, mengusap keringat di dahinya. Mandor Tono menepuk bahu Raski. "Kau ini aneh, Raski. Kau lulusan direktur properti, tapi mau kerja kotor begini. Tapi saya suka semangatmu. Kau tulus ingin berubah." Raski tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Saya hanya sedang menebus kesalahan masa lalu saya." Raski memang sedang menebus. Ia mulai menulis surat untuk Aryan, surat-surat yang berisi cerita tentang dirinya, permintaan maaf atas kebodohannya, dan janji untuk menjadi ayah yang lebih baik jika Aryan suatu hari nanti bersedia menemuinya. Ia sadar, ia tidak bisa memaksa. Ia hanya bisa berdoa. Bu Rima, di sisi lain, menjalankan tugasnya sebagai sukarelawan di Yayasan Pelatihan Keterampilan dengan setengah hati. Awalnya ia bersikap arogan, memandang rendah ibu-ibu lain. "Kenapa harus saya yang mengurus ibu-ibu kampung ini? Saya ini mantan nyonya besar," keluh Bu Rima kepada seorang koordinator yayasan. "Ibu Rima, di sini kita semua sama. Tidak ada nyonya besar atau kampung. Di sini hanya ada orang-orang yang ingin saling membantu. Jika ibu merasa ini hina, silakan ibu keluar. Tapi ini adalah kesempatan ibu untuk menjadi manusia yang lebih baik, seperti yang diminta oleh Bapak Haris," jawab koordinator itu tegas. Seiring berjalannya waktu, Bu Rima mulai terbiasa. Ia mulai mengajar ibu-ibu menjahit dan membuat kerajinan. Ia menyadari bahwa tawa dan kebahagiaan sederhana para ibu itu jauh lebih tulus daripada tawa palsu di kalangan sosialita yang dulu ia kejar. Perlahan, hatinya yang keras mulai mencair, sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, sebuah surat elegan datang ke kontrakan Raski.
Surat undangan pernikahan dari Ambar Paramita dan Haris Anugrah. Bu Rima, yang membaca nama itu, langsung berteriak, "Raski! Mereka menikah. Mereka akan menikah. Wanita itu, dia mengambil semuanya. Dia mengambil suamimu, dan sekarang dia mengambil saudara tirimu." Raski mengambil surat itu, matanya terpaku pada nama pengantin wanita. Ambar Paramita. Ia kini akan menjadi istri dari CEO Aether Corp, wanita yang bertanggung jawab atas hidupnya saat ini. Dia tidak mengambil apa-apa, Bu. Kita yang melepaskannya. Kita yang membuangnya, ujar Raski tenang, meskipun hatinya perih. Rasa cemburu itu bercampur dengan penyesalan yang mendalam. Ia cemburu bukan pada Ambar, tapi pada Bapak Haris, karena pria itu akan mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Kita harus datang, Raski. Kita harus melihatnya. Siapa tahu kita bisa mencari celah, seru Bu Rima. Naluri liciknya kembali muncul. Raski menggeleng. Tidak, Bu. Kita datang bukan untuk mencari celah. Kita datang sebagai tamu. Kita datang untuk menghormati. Bapak Haris sudah sangat baik pada kita. Dan Ambar, dia mengundang kita sebagai tanda bahwa dia sudah benar-benar melangkah maju, dan kita harus menerimanya. Ini adalah pengakuan atas kekalahan kita, Bu. Tapi, apa kata orang? Kita mantan mertua dan mantan suami datang ke pernikahannya. Bu Rima masih memikirkan pandangan orang. Kita datang dengan kepala tertunduk, Bu. Kita datang untuk menyaksikan kebahagiaan yang kita buang dengan sombong, putus Raski. Ia tahu, ini akan menjadi momen yang sangat menyakitkan, tapi ini adalah bagian dari penebusannya. Ia harus melihat kebahagiaan Ambar sebagai cermin dari kesalahannya sendiri. Hari pernikahan Ambar tiba. Pernikahan itu diadakan di sebuah ballroom hotel mewah, tetapi suasananya intim dan hangat. Ambar mengenakan gaun putih sederhana namun elegan, yang memancarkan kecantikan dan kebahagiaan yang tulus. Bapak Haris tampak gagah di sampingnya, memegang tangan Ambar dengan penuh kasih. Aryan, dalam balutan setelan tuxedo kecil, menjadi anak pembawa cincin. Ia tampak sangat bahagia berada di tengah-tengah Ambar dan Bapak Haris. Saat resepsi berlangsung, Raski dan Bu Rima tiba. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang masih mereka punya, tetapi mereka tampak seperti bayangan di tengah cahaya kebahagiaan itu. Mereka berdua berjalan pelan ke belakang ruangan, tidak berani mendekat. Dari jauh, Raski menatap Ambar. Ambar yang dulu dekil dan diusir, kini berdiri di puncak kebahagiaan, bersinar seperti bintang. Ia melihat Raski, melihat penyesalan di wajahnya, dan melihat Bu Rima yang kini tampak rapuh. Ambar berjalan turun dari panggung, didampingi Bapak Haris. Ia berjalan lurus ke arah Raski dan Bu Rima, menghentikan langkah tepat di depan mereka. "Terima kasih sudah datang, Raski, Bu Rima," sapa Ambar, suaranya lembut, tidak ada lagi nada penghakiman. Bu Rima tak mampu berkata-kata, hanya air mata yang menetes di pipinya. Raski menunduk, lalu mengangkat wajahnya. "Selamat, Ambar. Kau terlihat sangat bahagia." "Bapak Haris, selamat. Anda mendapatkan wanita yang sangat luar biasa. Saya ikut berbahagia untuk kalian." Raski mengeluarkan sebuah amplop kecil dari sakunya. Ini adalah hadiah pernikahan dari saya dan Ibu. Tidak seberapa, tapi ini adalah uang yang saya dapatkan dari kerja keras di proyek. Uang yang jujur." Ambar mengambil amplop itu, tangannya tidak gemetar lagi. "Terima kasih, Raski. Saya hargai kejujuran Anda. Saya harap ini adalah awal yang baik bagi kehidupan kalian." Raski mengangguk. "Saya akan bekerja keras, Ambar. Saya akan membuktikan bahwa saya bisa menjadi manusia yang lebih baik, demi Aryan, dan demi diri saya sendiri." Ambar tersenyum, senyum yang tulus, bukan lagi senyum dingin. "Saya yakin Anda bisa, Raski. Semua ada di tangan Anda. Kami akan selalu mendoakan yang terbaik." Bapak Haris menepuk pundak Raski. "Terima kasih sudah datang, Raski. Mari kita lupakan masa lalu. Mari kita fokus pada masa depan yang jujur." Raski dan Bu Rima berbalik, berjalan keluar dari ballroom itu. Mereka pergi bukan dengan kepahitan,
melainkan dengan pelajaran berharga dan harapan baru. Mereka menyadari, Ambar telah memenangkan segalanya, tidak dengan balas dendam, tetapi dengan kebaikan dan ketulusan. Pernikahan Ambar adalah penutup yang indah dari kisah pahit mereka, dan pembuka babak baru dalam hidup Raski dan Bu Rima. Ambar telah membebaskan dirinya, dan pada saat yang sama, ia membebaskan mereka dari belenggu kebohongan dan kesombongan. Pernikahan Ambar dan Bapak Haris, alih-alih menjadi momen balas dendam dramatis, justru menjadi penanda perdamaian hati. Raski dan Bu Rima pergi, membawa serta pelajaran berharga dan uang hasil kerja keras mereka, sebuah simbol kecil dari perubahan yang sedang mereka jalani. Ambar merasa lega. Babak kehancuran dirinya sudah benar-benar tertutup. Setelah pesta sederhana yang penuh makna itu, Ambar, Bapak Haris, dan Aryan terbang ke Maladewa untuk berbulan madu. Ini adalah kali pertama Ambar bepergian bukan karena tugas pekerjaan atau beasiswa, melainkan murni untuk menikmati kebahagiaan. Pantai berpasir putih dan laut biru kehijauan seolah mencerminkan kejernihan hidupnya saat ini. "Kau melamun, sayang?" tanya Bapak Haris, saat mereka duduk di tepi pantai, menyaksikan matahari terbenam. Aryan sedang asyik membuat istana pasir tak jauh dari mereka. Ambar menyandarkan kepalanya di bahu Bapak Haris. "Aku hanya berpikir, betapa tak terduganya jalan hidup ini. 5 tahun lalu, aku sendirian, diusir, dan takut akan masa depan. Sekarang, aku di sini, bersamamu, dengan putraku, menikmati matahari terbenam yang indah ini." Bapak Haris menggenggam tangannya erat. "Hidup memang penuh kejutan, Ambar. Kau adalah bukti bahwa kesulitan hanyalah batu loncatan menuju ketinggian. Aku bangga padamu." "Aku juga bangga padamu, Haris," jawab Ambar. "Aku bangga pada kebesaran hatimu. Kau memberi Raski kesempatan, meskipun dia saudara tirimu dan ibunya pernah mencoba memanipulasi asetmu. Saya belajar dari Anda. Balas dendam hanya akan menciptakan lingkaran kebencian. Memberi kesempatan adalah cara terbaik untuk mengakhiri drama masa lalu," ujar Bapak Haris. "Lagi pula, saya yakin Raski akan serius. Penghinaan yang ia dapatkan dari Anda jauh lebih efektif daripada hukuman penjara. Itu adalah hukuman jiwa." Ambar tersenyum. "Kau benar. Aku melihat kesungguhan di matanya. Aku harap dia benar-benar berubah, demi dirinya sendiri dan demi Aryan." Di tengah kehangatan bulan madu, Ambar tidak pernah sepenuhnya meninggalkan dunianya sebagai kepala analisis strategi global. Sesekali, ia membuka laptop untuk memeriksa email penting dan memantau kinerja Aether Corp. Ia menemukan laporan mingguan dari proyek sosial, termasuk aktivitas Raski dan Bu Rima. Laporan Raski menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Ia menjadi pengawas yang teliti, bahkan menemukan beberapa efisiensi material yang luput dari perhatian mandor lain. Ia bekerja tanpa lelah, seolah ingin menebus setiap menit kesombongan yang pernah ia tunjukkan. Laporan Bu Rima juga menunjukkan perkembangan. Setelah masa-masa awal yang penuh keluhan, Bu Rima kini aktif mengajar menjahit dan menyulam. Keterampilannya yang dulu hanya digunakan untuk memamerkan diri di kalangan sosialita, kini menjadi bekal bagi ibu-ibu miskin di sana. Para ibu itu tidak tahu latar belakang Bu Rima. Mereka hanya melihatnya sebagai Ibu Rima, yang tegas tapi ahli menjahit. Ambar menunjukkan laporan itu pada Bapak Haris. "Lihat, Haris. Mereka benar-benar berubah." "Saya senang mendengarnya. Ini membuktikan bahwa setiap orang bisa berubah jika diberikan motivasi yang tepat, meskipun motivasi itu datang dari karma yang menampar," kata Bapak Haris. Ia kemudian memandang Ambar dengan tatapan penuh kelembutan. "Ambar, ada satu hal yang ingin saya bicarakan. Ini tentang Aryan dan Raski." "Ya." Ambar menunggu dengan hati-hati. "Saya mencintai Aryan, dan saya akan menjadi ayahnya selamanya. Tapi Raski adalah ayah biologisnya. Meskipun dia melakukan kesalahan besar di masa lalu, kini dia sedang berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya pikir, Aryan berhak tahu siapa ayah biologisnya, dan Raski berhak mendapatkan kesempatan untuk melihat putranya," kata Bapak Haris tulus. Ambar terharu oleh kebesaran hati suaminya. Pria ini tidak merasa terancam. Ia justru memikirkan kebaikan semua pihak. "Terima kasih,
Haris, kau memang yang terbaik. Aku juga berpikir begitu. Aku tidak akan membiarkan kebencian masa lalu merampas hak Aryan untuk mengenal ayahnya. Tapi aku ingin Raski melakukan itu secara bertahap. Dia harus membuktikan dirinya lebih dulu, jawab Ambar. Mereka sepakat untuk membiarkan waktu yang menentukan. Saat Raski sudah benar-benar stabil, secara emosional dan finansial, mereka akan mengundangnya untuk bertemu Aryan di bawah pengawasan Ambar dan Bapak Haris. Setelah kembali dari bulan madu, kehidupan Ambar berjalan mulus. Ia kembali memimpin Aether Corp dengan visi yang tajam, didampingi Bapak Haris yang kini berstatus suaminya. Mia, sebagai sahabat sekaligus rekan kerja, selalu menjadi pendukung setia. Suatu sore, Bapak Haris menerima kunjungan dari seorang pengacara yang mewakili Bu Rima dan Raski. Bapak Haris, saya di sini mewakili klien saya, Ibu Rima dan Bapak Raski, ujar pengacara itu, menyodorkan sebuah dokumen. Bapak Haris dan Ambar duduk bersama mendengarkan. Klien saya telah sepakat untuk mengembalikan seluruh aset yang tersisa dan sempat mereka manipulasi di masa lalu kepada ahli waris yang sah, yaitu Bapak Haris Anugrah. Mereka telah menjual sisa aset mereka, dan dana ini sudah bersih dari utang dan hutang mereka, jelas pengacara. Mereka juga menyerahkan semua klaim atas warisan yang berkaitan dengan Bapak Haryo. Ini adalah tanda penyesalan dan keinginan mereka untuk memulai hidup baru tanpa kebohongan. Ambar dan Bapak Haris saling pandang. Mereka tidak menyangka Bu Rima akan mengambil langkah sejauh ini. Ini adalah pengakuan dosa yang sesungguhnya, pengembalian hak yang sudah lama hilang. Luar biasa, gumam Bapak Haris, mengambil dokumen itu. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada mereka. Dan semoga mereka sukses dalam kehidupan baru mereka. Pengacara itu tersenyum. Ada satu hal lagi. Bapak Raski sudah mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan konstruksi kecil, berkat rekomendasi Bapak Haris dari proyek sosial itu. Ia kini menjabat sebagai manajer proyek, dengan gaji yang cukup untuk hidup mandiri dan menyewa kontrakan yang lebih layak untuk ibunya. Ia telah menyelesaikan masa penebusannya di proyek sosial dengan nilai sempurna. Mendengar kabar itu, Ambar merasakan kelegaan yang luar biasa. Raski telah lulus dari ujian karma. Ia telah membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Haris, ini saatnya, bisik Ambar, matanya menatap haru. Saatnya apa, sayang? Saatnya Raski bertemu Aryan. Dia sudah membuktikan dirinya. Dia pantas mendapatkan kesempatan itu, jawab Ambar. Bapak Haris tersenyum bangga pada istrinya. Saya setuju. Cinta dan pengampunanmu jauh lebih kuat daripada amarah, Ambar. Anda benar-benar pemenang sejati. Ambar meminta Bapak Haris untuk menghubungi Raski, mengundangnya datang ke rumah mereka di akhir pekan, bukan untuk urusan bisnis, melainkan untuk urusan hati. Raski yang menerima telepon itu tidak percaya. Suaranya bergetar. Bertemu? Aryan? Tentu, Bapak Haris. Kapanpun Anda mau, saya akan datang. Ambar tahu, pertemuan ini akan menjadi momen yang sangat emosional. Sebuah konfrontasi antara masa lalu dan masa kini, antara penyesalan seorang ayah dan kemurnian hati seorang anak. Ini adalah jembatan terakhir yang harus ia bangun untuk menutup babak kehinaannya secara sempurna. Malam sebelum pertemuan itu, Ambar merasa tegang. Ini adalah pertemuan yang sudah ia nantikan dan takutkan selama 5 tahun. Raski akan bertemu Aryan, putra yang ia usir bersama ibunya saat masih dalam kandungan. Ambar menghabiskan malam itu merapikan pikiran, menyadari bahwa ia tidak lagi membawa dendam, melainkan hanya harapan untuk kebaikan Aryan. Jangan khawatir, sayang. Apapun yang terjadi besok, kita akan melaluinya bersama, bisik Bapak Haris, memeluk Ambar erat. Raski sudah membuktikan dirinya. Kini, bola ada di tangan Aryan dan waktu. Keesokan harinya, suasana di penthouse Ambar terasa tenang. Mereka memilih taman bermain di area perumahan yang tenang untuk pertemuan itu, jauh dari mata publik. Ambar membawa Aryan, yang kini berusia 5 tahun dan penuh rasa ingin tahu, ke taman tersebut. Bunda, kita mau bertemu siapa? Tanya Aryan, sambil memegang erat tangan Ambar. Kita akan bertemu seorang paman, sayang. Paman ini ingin mengenal Aryan, jawab Ambar lembut.
Ia tidak bisa berbohong tentang identitas Raski, tetapi ia juga tidak ingin membebani pikiran Aryan dengan konflik masa lalu. Tepat pukul 4 sore, Raski tiba. Ia mengenakan kemeja sederhana, celana bahan yang rapi, dan sepatu bersih. Tidak ada lagi jejak kesombongan, hanya kelelahan yang berpadu dengan ketegangan. Ia berjalan pelan ke taman, matanya langsung tertuju pada seorang anak laki-laki yang sedang asyik bermain ayunan. Aryan, putranya. Salinan sempurna dirinya, tetapi dengan mata yang teduh dan senyum yang mengingatkannya pada Ambar muda. Raski merasa lututnya lemas. 5 tahun. 5 tahun ia sia-siakan kesempatan untuk melihat tawa itu, untuk mendengar suara itu. Penyesalan itu datang menghantamnya seperti ombak raksasa. Raski melihat Ambar dan Bapak Haris berdiri di dekat bangku taman. Ia berjalan mendekat ke arah mereka, mengabaikan Aryan sejenak untuk memberi penghormatan. "Selamat sore, Ambar." "Bapak Haris," sapa Raski, suaranya tercekat. "Selamat sore, Raski." "Terima kasih sudah datang," jawab Ambar, matanya memancarkan ketenangan. Bapak Haris menjabat tangan Raski. "Tenanglah, Raski. Dia di sana. Aryan, pergilah dan bicara padanya." Raski mengangguk, menelan ludah. Ia berjalan pelan ke arah ayunan. Setiap langkah terasa berat, seperti ia sedang membawa beban karma 5 tahun terakhir. "Halo, nak," sapa Raski, suaranya bergetar. Aryan, yang sedang asyik bermain, menoleh. Ia melihat Raski, paman yang baru dilihatnya. Mata Raski dan Aryan bertemu. "Paman siapa?" tanya Aryan polos, tanpa rasa takut. Raski berlutut, berusaha menyamakan tinggi badannya dengan Aryan. Debu di taman tidak lagi ia pedulikan. "Paman. Paman Raski. Paman, teman lama bundamu." "Oh, teman lama. Bunda punya banyak teman. Paman mau ikut main ayunan?" tawar Aryan dengan senyum lebar. Senyum itu menghancurkan semua pertahanan Raski. Ia teringat bagaimana dulu ia mengusir Ambar, mengusir janin yang kini tersenyum manis di depannya. Ia tidak bisa menahan air matanya lagi. Air mata penyesalan, kebahagiaan, dan rasa bersalah membanjiri wajah Raski. "Paman kenapa menangis?" tanya Aryan, menghentikan ayunannya. Ia menyentuh pipi Raski dengan tangan kecilnya yang penuh pasir. Raski menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. "Paman. Paman hanya bahagia, nak. Paman bahagia bisa melihat Aryan. Paman ingin minta maaf. Paman. Paman banyak melakukan kesalahan di masa lalu." "Kesalahan apa?" Raski tidak bisa mengatakan kebenaran penuh. Ia hanya bisa berkata, "Paman membuat bundamu sedih. Tapi paman sekarang sudah berubah. Paman janji, paman tidak akan membuat bundamu sedih lagi." Aryan menoleh ke Ambar dan Bapak Haris, lalu kembali ke Raski. "Kalau paman sudah tidak buat bunda sedih, berarti paman baik. Tapi kenapa paman tidak datang waktu aku ulang tahun?" Pertanyaan sederhana itu menohok hati Raski. "Paman. Paman saat itu bodoh. Paman menyesal," bisiknya. Ia memeluk Aryan erat. Pelukan yang penuh penyesalan dan kasih sayang yang terpendam. Aryan, dengan kemurnian hati anak-anak, membalas pelukan Raski. Dari bangku taman, Ambar menatap pemandangan itu. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Drama kehidupannya telah mencapai titik penebusan yang sesungguhnya. Bapak Haris merangkulnya erat. "Kau lihat, sayang, kebesaran hatimu memberinya kesempatan. Aryan akan baik-baik saja," bisik Bapak Haris. Setelah bermain selama hampir 1 jam, Raski mengajak Aryan bicara di bangku taman, ditemani Ambar dan Bapak Haris. "Aryan, paman mau bicara serius denganmu," ujar Raski, berusaha terlihat tenang. "Paman ingin menjadi temanmu. Paman ingin sering-sering bertemu denganmu. Bolehkah?" Aryan mengangguk antusias. "Boleh. Paman jago buat pesawat kertas." "Tentu, paman janji." Raski tersenyum tulus. Ia menoleh ke Ambar. "Ambar, Bapak Haris. Saya tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Saya berjanji, saya akan menepati semua janji saya pada Aryan. Saya akan bekerja keras.
Saya tidak akan pernah mencoba mengambilnya dari kalian. Saya hanya ingin menjadi bagian kecil dari hidupnya, jika kalian mengizinkan. Ambar memandang Bapak Haris, yang mengangguk. Raski, kami menghargai kesungguhanmu. Kami mengizinkanmu. Tapi ingat, komitmenmu pada Aryan adalah yang terpenting. Kami tidak akan membiarkan Aryan terluka lagi. Bapak Haris adalah ayah baginya, dan kau akan menjadi paman Raski yang spesial, ujar Ambar, memberikan batasan yang jelas. Aku mengerti. Aku akan menjadi paman yang terbaik, jawab Raski mantap. Mereka pun berpisah. Raski pergi dengan hati yang jauh lebih ringan, membawa serta janji pada Aryan dan dirinya sendiri. Ambar dan Bapak Haris kembali ke penthouse. Malam itu, setelah Aryan tertidur, Ambar dan Bapak Haris duduk bersama di sofa, menikmati ketenangan. Kau telah melakukan hal yang benar, Ambar. Melepaskan beban masa lalu adalah kemenangan terbesarmu, kata Bapak Haris. Aku lega, Haris. Tapi ada satu orang lagi yang harus kuselesaikan babaknya, kata Ambar. Bu Rima. Apa yang kau rencanakan? Aku ingin mengundangnya makan malam di sini, besok malam. Hanya kami berdua. Aku ingin dia melihat rumah ini, melihat bagaimana cucunya hidup, dan melihat Ambar yang ia hina, yang kini menjadi istrinya, jelas Ambar. Ini bukan balas dendam, Haris. Ini adalah penutup yang harus ia lihat sendiri. Bapak Haris tersenyum. Ide yang bagus. Pertemuan empat mata, dari hati ke hati. Teleponlah dia. Ambar menghubungi Bu Rima. Suara Bu Rima di telepon terdengar jauh lebih rendah hati daripada 5 tahun lalu. Halo, Ambar, jawab Bu Rima pelan. Bu Rima, saya ingin mengundang ibu makan malam besok malam di penthouse saya. Ada yang ingin saya bicarakan, kata Ambar. Bu Rima terdiam lama. Makan malam? Di rumahmu? Ambar, aku tidak tahu apakah aku pantas. Ibu pantas, Bu Rima. Ibu pantas melihat kebahagiaan cucu ibu. Saya akan kirimkan alamatnya. Datanglah, tegas Ambar. Ambar tahu, pertemuan ini akan menjadi finale bagi Bu Rima. Finale yang penuh makna, yang akan membuktikan bahwa kemuliaan hati Ambar jauh lebih tinggi daripada kesombongan yang pernah Bu Rima miliki. Ia tidak ingin melihat Bu Rima hancur di jalanan, ia ingin melihat Bu Rima menemukan kedamaian, meskipun itu harus dibayar dengan pengakuan dan penyesalan mendalam. Pintu penthouse Ambar terbuka, memperlihatkan pemandangan malam kota yang berkilauan. Bu Rima melangkah masuk, tatapannya langsung terpaku pada kemewahan sederhana namun berkelas yang menyelimuti apartemen itu. Ini adalah puncak menara yang dulu ia impikan untuk Raski, tetapi kini diinjak oleh wanita yang pernah ia sebut dekil dan kampungan. Selamat malam, Bu Rima. Terima kasih sudah datang, sapa Ambar, menyambutnya dengan senyum tulus, tanpa ada sedikit pun rasa unggul atau balas dendam. Bu Rima mengenakan blus sederhana, berbeda jauh dari perhiasan berlian yang dulu selalu menghiasi lehernya. Ia tampak menua, tetapi tatapan matanya kali ini memancarkan kejujuran yang sudah lama hilang. Selamat malam, Ambar. Rumahmu sangat indah, bisik Bu Rima, suaranya pelan dan rendah hati. Ia melihat foto pernikahan Ambar dan Bapak Haris di dinding, foto-foto kebersamaan keluarga baru itu, dan yang paling menyentuh, foto Aryan yang sedang tertawa riang di pangkuan Bapak Haris. Silakan duduk, Bu. Saya sudah menyiapkan teh herbal kesukaan Anda, ujar Ambar, menuntun Bu Rima ke sofa yang menghadap jendela kaca besar. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, bukan canggung. Ambar tahu, keheningan ini adalah waktu bagi Bu Rima untuk memproses dan menerima. Bu Rima memecah keheningan itu. Aku melihat Raski kemarin. Dia sangat senang. Dia menceritakan semuanya, tentang pertemuannya dengan Aryan. Aku tidak menyangka, setelah semua yang kami lakukan padamu, kau masih memberinya kesempatan untuk melihat putranya. Ambar menyesap tehnya. Aryan berhak mengenal ayahnya, Bu Rima. Dan Raski sudah membuktikan dirinya. Dia bekerja keras, dan itu yang terpenting. Bu Rima menghela napas panjang, seolah menghembuskan beban bertahun-tahun. Kau sudah dewasa sekali, Ambar. Jauh lebih dewasa daripada aku,
yang hanya memikirkan gengsi dan kekayaan. Aku minta maaf, nak. Aku benar-benar minta maaf atas semua kata-kata jahat yang pernah kulontarkan padamu. Dekil, kampungan, tidak sepadan. Semua itu adalah cerminan dari ketakutanku sendiri. Ketakutan kalau Raski akan jatuh miskin. Air mata Bu Rima mulai menetes. Tetapi kali ini air mata itu terasa asli. Aku menghancurkan pernikahan kalian. Aku merusak harga dirimu. Hanya karena aku takut kehilangan status. Dan karma itu datang. Aku kehilangan segalanya. Raski menjadi bangkrut. Dan kebohongan tentang ayah kandungnya terbongkar. Aku pantas menerima semua ini. Ambar meraih tangan Bu Rima. Saya sudah memaafkan ibu, Bu Rima. Jauh sebelum saya bertemu Bapak Haris. Pengampunan adalah kunci bagi saya untuk melangkah maju. Saya tidak bisa membangun hidup baru di atas kebencian lama. Bu Rima menatap Ambar dengan tatapan tak percaya. Kau sangat mulia, Ambar. Aku tahu, kau bisa saja menjatuhkan kami saat di Aether Corp. Kau bisa saja membiarkan Raski terpuruk. Tapi kau tidak melakukannya. Kau memberi kami kesempatan untuk bertaubat melalui kerja keras. Terima kasih, Ambar. Terima kasih untuk pelajaran ini. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki kecil dari lorong. Aryan keluar dari kamarnya, mengucek mata, mencari Ambar. Bunda, aku haus, rengek Aryan, lalu matanya terpaku pada Bu Rima. Aryan, ini Nenek Rima. Nenek datang berkunjung, kata Ambar memperkenalkan. Aryan, dengan sifatnya yang polos, berjalan ke arah Bu Rima. Bu Rima memandang cucu yang baru ia temui itu, air mata kembali membanjiri matanya. Ia adalah cucu dari anak yang pernah ia usir. Halo, Nenek, sapa Aryan, lalu tanpa ragu memeluk Bu Rima. Pelukan itu menghancurkan sisa-sisa keangkuhan di jiwa Bu Rima. Ia memeluk Aryan erat, mencium keningnya. Ya ampun, sayang. Maafkan Nenek. Nenek sangat merindukanmu. Nenek suka teh herbal Bunda? Tanya Aryan polos. Suka, nak. Sangat suka, jawab Bu Rima. Suaranya parau karena isakan. Ia memeluk Aryan lagi. Sebuah adegan penebusan dosa yang paling tulus. Malam itu, Bu Rima pulang dengan hati yang jauh lebih tenang. Ia tidak hanya mendapatkan maaf dari Ambar, tetapi ia mendapatkan kembali cucu yang ia sangka akan hilang selamanya. Pertemuan itu adalah finale yang indah dan damai bagi konflik mereka. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Ambar berjalan tenang dan penuh makna. Ia dan Bapak Haris menjalani pernikahan yang bahagia, didasari rasa hormat, kecerdasan, dan cinta yang tulus. Aryan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang, memiliki dua figur ayah yang mencintainya, Bapak Haris sebagai ayah sehari-hari, dan Raski sebagai paman yang spesial dan penuh penyesalan. Raski terus bekerja keras. Ia berhasil mendapatkan posisi manajer proyek penuh, dan ia sering mengunjungi Aryan. Kualitas pertemuannya jauh lebih berharga daripada kuantitas harta yang dulu ia miliki. Ia dan Bu Rima hidup sederhana, tetapi bahagia. Bu Rima kini menjadi guru menjahit yang dihormati di lingkungan barunya. Suatu sore, Ambar sedang duduk di teras penthouse bersama Bapak Haris, menyaksikan Aryan bermain mobil-mobilan baru. Ambar tersenyum, merasakan kedamaian yang melingkupinya. Haris, kau tahu? Dulu aku pikir, sukses itu adalah memiliki rumah mewah dan uang tak terbatas, ujar Ambar. Dan sekarang? Tanya Bapak Haris, merangkulnya. Sekarang aku tahu, sukses itu adalah memiliki kedamaian hati. Itu adalah kemampuan untuk memaafkan. Dan itu adalah memiliki keluarga yang utuh, yang dibangun di atas kejujuran dan cinta. Semua kemewahan ini hanya bonus, jawab Ambar. Bapak Haris mencium keningnya. Itulah sebabnya aku mencintaimu, Ambar. Kau adalah wanita yang menemukan emas bukan di perhiasan, melainkan di dalam dirimu sendiri. Ambar memejamkan mata. Ia teringat 5 tahun lalu, saat ia diusir dari pintu yang tertutup, disebut dekil dan memalukan. Kini, ia adalah Ambar Paramita, kepala analisis strategi global Aether Corp, wanita yang menguasai data dan strategi, istri dari seorang CEO yang penuh kasih, dan ibu yang dicintai putranya. Kisah wanita dekil yang diusir itu berakhir, bukan dengan pembalasan yang pahit,
tetapi dengan kemenangan yang paling manis, kemenangan hati, harga diri, dan kebahagiaan sejati.